Bab 411. Kekuatan keluarga Ye terlalu lemah. Entah kenapa, Su Xiao merasa pasti ada kekuatan di balik Long Feifei yang mendukungnya. Hanya saja Su Xiao tidak tahu kekuatan macam apa dan siapa dirinya. Namun, itu tidak masalah. Su Xiao yakin ia akan menyelidikinya selangkah demi selangkah. Namun, Su Xiao juga tahu bahwa kekuatannya masih terlalu lemah, dan ia sama sekali belum terlihat oleh kekuatan besar yang sesungguhnya. Jika bukan karena pengaturan Long Feifei untuk Nanshanan dan Nanshanbei, mungkin perjalanan ke Provinsi Sichuan ini akan menjadi akhir hidupnya. Saat itu, Su Xiao menyadari bahwa ia harus bekerja lebih keras dan lebih berhati-hati di masa depan. Karena kekuatannya tidak cukup di hadapan perkumpulan langit dan bumi yang besar. Saudaraku, aku sedang makan. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu dan teriakan Tang Waner. Nah, kita sampai, jawab Su Xiao sambil tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Selama makan, Su Xiao selalu berusaha untuk tidak melihat ke arah Qin Mengyao. Karena Su Xiao benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ia hanya bisa diam. Dengan begitu, waktu makan malam berlalu dengan cepat. Setelah makan malam, Su Xiao tidak membawanya pulang. Sebaliknya, ia dipanggil oleh Baisa melalui telepon. Melihat Baisa yang berambut pendek dan berseragam polisi di hadapannya, Su Xiao menelan ludahnya. Lagi pula, godaan seragam memang selalu menggoda. Ditambah lagi godaan seragam polisi, godaannya semakin besar. Su Xiao percaya bahwa hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan. Lagi pula, di balik godaan seragam, ada wajah yang paling menarik. Namun Su Xiao juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Lagi pula, tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkan diri sendiri selain merasa sengsara. Saat itu, Su Xiao menyesali mengapa ia ingin mempelajari karir divisi perang, dan bahkan meminta untuk menjaga keperawanannya. Dengan begitu banyak godaan di sekitarnya, Su Xiao berpikir bahwa sistem sedang mempermainkannya. Namun, Su Xiao diam-diam memikirkannya dalam hati. Jika sistem mengetahuinya, ia akan diberitahu lagi. Ada apa? Aku merasa aneh hari ini. Apa kau tidak enak badan? Suara Baisa yang merdu mengingatkannya pada Su Xiao, dan telinganya dapat merasakan panasnya makna. Hal ini membuat Su Xiao merasa seluruh dirinya akan meleleh. Hati Su Xiao panas dan kering, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Tidak apa-apa. Hanya saja ada wanita cantik yang duduk di sebelahku, jadi wajar saja jika aku sedikit bersemangat, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Benar saja, kata-kata Su Xiao berpengaruh. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, senyum Baisa mengembang. Lagi pula, siapapun wanita itu, ia ingin mendengar pujian dari orang lain, terutama di depan orang yang dicintainya. Rasanya paling bahagia jika dipuji oleh orang yang dicintai. Kita makan malam di sana. Aku baru saja menerima teleponmu. Begini, aku datang ke sini tanpa berganti pakaian, kata Su Xiao sambil menunjuk pakaian olahraga sederhana yang dikenakannya. Yah, terserahlah. Aku bisa memakainya di mana saja, asalkan aku harus berganti pakaian sebelum makan malam. Kau tidak bisa terus-terusan berlarian dengan setelan ini, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Namun Sue melihatnya sambil tersenyum dan mengangguk, dan Berta benar. Seragam polisi ini tidak hanya penuh godaan, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan seragam polisi. Sepasang alat bantu dada di depan seragam polisi itu sangat menarik. Su Xiao tidak tertarik berbagi pemandangan seindah itu dengan orang lain, jadi ia setuju dengan pendapat Baisa. Ngomong-ngomong, bukankah aku ingat kalian semua membawa setelan jas ke kantor? Kenapa hari ini? Sue tersenyum pada Berta dan kembali. Ah, aku tidak tahu. Aku tidak sengaja menumpahkan teh dan membuatnya basah. Aku juga tidak bisa menahannya, jadi aku hanya bisa kembali berganti pakaian dulu dan kita makan malam nanti, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Berta, Sue mengangguk sambil tersenyum dan setuju dengannya. Setelah kembali ke rumah Baisa, Baisa tidak menunda sama sekali. Ia langsung kembali ke kamarnya dan mulai berganti pakaian. Meskipun pintunya tertutup, peredam suaranya bagus, tetapi bagi Su Xiao, yang pendengarannya beberapa kali lipat orang normal, suara gemerisik itu masih bisa terdengar. Suara itu mengingatkan Su Xiao pada kejadian-kejadian di benaknya, seolah-olah Baisa tidak ada di dalam ruangan, melainkan di hadapannya. Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Su Xiao tidak tahu apa yang salah dengannya. Ia terus memikirkan hal-hal kotor ini. Tepat ketika Su Xiao menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran buruk di benaknya, Baisa telah keluar dari ruangan. Melihat Su Xiao menggelengkan kepalanya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apa kau merasa tidak nyaman? Mendengar suara gugup Baisa, Su Xiao berkata sambil tersenyum bahwa ia baik-baik saja. Lagi pula,
Su Xiao tidak mungkin berkata kalau dia cuma kepikiran foto kamu yang lagi ganti baju. Meskipun mereka adalah teman dan pacar, karena alasan Su Xiao, mereka selalu menjaga kebiasaan, yaitu, mencoba untuk tidak melakukan kontak fisik. Su Xiao juga tahu bahwa dia salah, tetapi dia tidak punya cara, karena dia takut dia tidak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri suatu hari nanti. Sama seperti hari ini, dua godaan membuat Su Xiao merasa bahwa dia akan hancur. Su Xiao percaya bahwa jika dia melakukannya lagi, tidak perlu dikatakan bahwa Su Xiao tahu bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Setelah itu, Su Xiao mengendarai mobil bersama Baisa ke restoran dan makan sedikit. Awalnya, Su Xiaoshu akan membawa Baisasa ke Grand Hotel, tetapi atas permintaan Baisasa, dia akhirnya pindah ke tempat kecil di pinggir jalan. Menurut Berta, Anda dapat lebih menikmati makanan lezat yang tidak dimiliki beberapa hotel besar di tempat ini. Terlebih lagi, tempat-tempat ini tidak perlu memperhatikan begitu banyak hal untuk dimakan, cukup bahagia. Ketika Anda pergi ke hotel-hotel besar, Anda perlu memperhatikan citra. Melihat omong kosong Baisa yang serius, Sue hampir mempercayainya. Tapi karena Berta ingin di sini, ayo kita ke sini. Su Xiao tidak menolak. Setelah makan malam, inilah awal kehidupan malam. Awalnya, Su Xiao mengira Baisa akan mengajaknya ke bar. Namun, tepat ketika Baisa hendak membayar, ponselnya berdering. Setelah menghubungkan ponsel dan mengobrol sebentar, Baisa berkata dengan penuh semangat kepada Sue sambil tersenyum. Su Xiao, kau bisa menebak kenapa aku begitu senang. Kau bisa menebaknya dengan cepat. Jika tebakanmu benar, akan ada hadiah. Petik 2. Baiklah. Su Xiao merasa malu setelah mendengar kata-kata itu, yang mengingatkannya adalah bahwa ia tidak menebaknya. Bisakah kau memberiku petunjuk? Kau tidak punya apa-apa di sini, dan para dewa mungkin tidak bisa menjelaskan alasannya. Ayolah, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ya, baiklah, aku akan memberimu sedikit petunjuk, seseorang yang pernah kau temui, kata Berta, menertawakan Sue setelah memikirkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, pikiran Su Xiao berputar-putar dengan panik, mencoba mengetahui hasilnya, tetapi jangkauannya terlalu luas. Su Xiaoyi sama sekali tidak menjawab. Gadis bernama Namong itu akan datang, kan? Sue bertanya kepada Baisa setelah memikirkannya sambil tersenyum. Lagi pula, aku tidak mengenal banyak orang seperti Berta, dan bahkan lebih sedikit orang yang bisa membuatnya sebahagia itu. Tuan Putih tentu saja tidak akan datang ke X tanpa alasan, jadi setelah memikirkannya, Su Xiao berpikir bahwa kemungkinan besar orang itu adalah gadis bernama Namong Yao Yao, yang pernah ditemuinya. Benar saja, melalui ekspresi Baisa, Su Xiao tahu tebakannya benar. Su Xiao, bagaimana kau bisa menumbuhkan kepalamu, sehingga kau bisa menebak bahwa kau beruntung? Ya, baru saja iblis itu meneleponku. Dia bilang dia ada hubungannya dengan kedatangannya ke kota X. Sekarang dia baru saja tiba di kota X dan bertanya apakah aku ingin keluar dan bermain, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Kau yang punya keputusan akhir, dan kaulah bos dari apapun yang kau ikuti. Su Xiao tidak memikirkannya dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Lagi pula, iblis Nangong, Su Xiao, pernah melihatnya terakhir kali, dan citranya cukup bagus. Dan dia masih berteman dengan Baisa, jadi dia tidak akan menolak. Baiklah, Sue, kau baik sekali tertawa. Ayo kita ke bandara dan jemput iblis itu dulu. Kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Bandara. Sue menertawakan keraguan di wajahnya setelah mendengarkan kata-kata Berta. Hanya 2 jam perjalanan dari Beijing ke kota X sepertinya akan butuh waktu lebih lama untuk terbang. Melihat ekspresi Su Xiao, Baisa tahu Su Xiao mungkin salah paham. Ia berkata kepada Su Xiao, iblis itu baru saja kembali dari tempat lain. Kau tidak ingin melihat iblis itu hanya seorang gadis, tapi kemampuan iblis itu kuat. Dia membantu mengurus banyak urusan keluarga Nangong. Jadi dibandingkan dengan iblis, kurasa aku benar-benar miskin. Aku hanya bisa bermalas-malasan di kantor setiap hari, kata Berta dengan suara tercekat. Lalu, bagaimana kau bisa berkata begitu? Sebenarnya, kontribusimu tidak lebih rendah dari iblis itu, tapi sebagian besar kontribusinya untuk keluarga, sementara kontribusimu untuk rakyat jelata. Coba pikirkan. Kalau bukan karena kalian, polisi, dunia tidak akan kacau balau. Jadi setiap orang punya nilai masing-masing, tapi nilai setiap orang tidak sama, dan peran mereka pun tidak sama, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Benarkah? Mendengar kata-kata Su Xiao, Sasa yang putih tampak gembira bertanya kepada Su Xiao. Tentu saja, bukankah menurutmu setelah kau melakukan tugasmu dengan baik dalam penegakan hukum dan ketertiban, kita tidak perlu takut seperti sebelumnya? Bab 412. Mendengar kata-kata Su Xiao, senyum tipis tersungging di bibir Baisa. Lagi pula,
Ujian Su Xiao memiliki arti yang berbeda bagi Baisa, jadi wajar saja jika Baisa senang. Setelah itu, mobil dituntun Su Xiao, berhenti dengan tenang di bandara. Namun, Iblis Nangong telah menunggu di pintu cukup lama. Melihat maiba unik milik Su Xiao, ia langsung menghampiri tanpa ragu. "Hai, tampan, kita bertemu. Apa kau merindukanku?" kata Iblis Nangong kepada Su Xiao sambil tersenyum. Ya, kata Sue dengan senyum malu. Sebenarnya, jika bukan karena Baisa, siapa Iblis Nangong itu, Su Xiao pasti sudah lupa, dan akan tetap mengingatnya. "Yah, kau tidak tulus saat melihat wajahmu. Kau tidak bisa seperti ini. Tidakkah kau tahu bahwa Sasha dan aku pernah berjanji untuk melayani bersama di masa depan? Kau membuatku sedih. Aku tidak punya apa-apa di hatimu," kata Iblis Nangong. Setelah mendengarkan kata-kata Iblis Nangong, Su Xiao merasa sangat malu. Ia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Su Xiao sungguh tidak menyangka Baisa yang konservatif bisa mengatakan hal seperti itu. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk berpikir, apakah pemahamannya tentang Baisa terlalu dangkal. Sudahlah, jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis ini suka bercanda. Kalau kau serius dengannya, tamatlah kau. Kalau ada orang luar di sini, dia masih bisa mengendalikan diri. Kalau tidak ada orang luar, kau akan tahu kalau mulutnya tidak pemaaf sama sekali, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Mendengar kata-kata Baisa, Su tersenyum tak berdaya, terlihat jelas bahwa Baisa tidak salah bicara. Jangan memfitnahku. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang seperti itu? Pria tampan, jangan dengarkan omong kosong Sasa. Sebenarnya, aku sangat pemalu. Hanya saja caraku malu berbeda dari yang lain. Saat malu, aku jadi lebih banyak bicara, karena aku pikir itu bisa mengalihkan perhatianku, jadi aku tidak akan terlalu malu, kata Iblis Nangong sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Iblis Nangong, Su Xiao mendongak. Sepertinya aku punya hantu hanya jika aku percaya padamu. Namun Su Xiao tidak berani mengatakannya. Ia hanya bisa membuka mulut dan berkata, baiklah, aku bisa melihatnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Xiao merasa seperti tidak tahu bagaimana cara berbicara. Baiklah, ayo pergi. Apa kau sudah menemukan tempat tinggal? Aku akan mengantarmu ke tempatmu dan membereskan barang-barangmu dulu. Kalau begitu, terserah padamu mau makan apa malam ini atau nanti, kata Su kepada Iblis Nangong sambil tersenyum. Baiklah, tidak masalah. Soal tempat tinggal, karena aku datang ke sini, tentu saja aku ingin tinggal bersama keluarga kita, Sasha. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan mengganggumu, tanya Iblis Istana Selatan, sepasang mata menatap Su sambil tersenyum dan sasa putih berputar. Tidak, jangan khawatir tentang itu. Lagi pula, kau baru saja mengatakannya. Kau tidak berbicara untuk melayani satu suami. Sekarang Sasha sudah punya pacar, aku pacarmu. Tidak masalah jika kita tinggal bersama, kata Su kepada Iblis Nangong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Iblis Nangong pun memerah. Aku tidak menyangka saat aku baru saja menggoda Baisa, pukulanku di punggung Su Xiao, tetapi Iblis Nangong bukanlah orang biasa. Hanya tersipu sebentar lalu menemukan kata-kata untuk melawan. Aku bermaksud melayani suamiku bersama, tapi kau belum menikah. Dan aku tidak ingin melihat Sasha. Apa kau tidak melihat Sasha tadi? Aku akan melakukannya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan cemburu. Setelah mendengarkan kata-kata iblis dari keluarga Baisa, iblis dari keluarga Baisa berkata kepada keluarga Baisa. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, iblis dari keluarga Baisa berkata, dengan begini, haruskah aku segera mencari pria untuk dinikahi? Lagi pula, aku tidak ingin terlihat kecil di depan orang lain. Sepertinya aku hanya bisa menikah dulu. Baiklah, topik ini bisa diakhiri, kau duduk di sebelah pria sialan itu. Kenapa, kau pikir aku tidak ada dan mengabaikanku begitu saja, kata Su kepada mereka sambil tersenyum. Tidak, kami tidak memperlakukan kalian sebagai orang luar, jadi kami tidak perlu menghindari kalian sama sekali, kata keluarga Baisa. Dalam obrolan semua orang, mobil telah terparkir rapi di depan pintu rumah Baisa. Tempat tinggal Baisa telah direlokasi oleh negara, jadi sangat aman, tetapi relatif sempit dibandingkan dengan tempat tinggal aslinya. Hanya cukup untuk 1 atau 2 orang. Su Xiao tidak keluar dari mobil. Lagi pula, mereka hanya naik ke atas dan meletakkan barang-barang lalu kembali. Setan Nangong dan Baisasa naik bersama dan tiba di kamar tempat Baisasa tinggal. Setan Nangong bertanya kepada Baisasa, apakah kamu terbiasa tinggal di tempat seperti ini? Seorang wanita muda sepertimu tidak pernah menderita seperti ini. Pasti tidak nyaman tinggal di tempat seperti ini. Kurasa Su Xiao bukan hanya punya banyak uang. Saat dia menyetir, dia tidak membelikanmu rumah.
Meskipun kamu tidak mau menerima barang-barangnya, kamu tetap putri keluarga baik. Kurasa seharusnya mudah bagimu untuk menginginkan rumah kalau kau mau, kan? Kurasa kau bisa menyelesaikannya dengan uang saku berapapun yang kau mau, kata Namong kepada Baisa. Yah, aku sudah terbiasa. Kurasa ini kehidupan yang baik. Kau hanya tidak perlu terbiasa. Aku mungkin tidak hidup senyaman di rumah sekarang, tapi aku sangat bahagia, karena aku tidak menghasilkan sepeser pun dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku menikmati perasaan ini, bukan konsumsi. Seperti katamu, kenapa kau masih perlu bepergian? Kurasa selama kau mau, kau bisa tinggal di rumah setiap hari. Kita semua sama, menikmati hasil kerja keras kita sendiri. Hanya saja kita bekerja di arah yang berbeda. Aku tidak suka intrik di pusat perbelanjaan. Aku hanya suka cahaya yang sederhana ini. Kata Baisa kepada iblis Nangong. Yah, aku tidak mengerti ini. Kau hanya menyukainya. Jangan membicarakannya. Tidak mudah untuk datang ke kota X, maukah kau mengajakku makan dan bermain, kata Nangong kepada Baisa. Ini sudah pasti. Kau katakan saja apa yang ingin kau makan dan bermain. Selama aku bisa melakukannya, aku akan memuaskanmu. Kata Baisa kepada iblis Nangong. Aku lapar. Kau tahu, aku sudah lama membuat pesawat untuk bertemu denganmu. Kalau tidak, kau bisa membuatkan 2 hidangan untukku sendiri. Aku sudah lama tidak makan masakanmu, kata Namong kepada Baisa. Apa kau yakin dulu bilang masakanku jelek? Kenapa sekarang? Baisa menatap iblis Namong dengan wajah bingung dan berkata, aku bercanda denganmu. Meskipun keahliannya biasa saja, yang kurindukan adalah rasa buatanmu. Kata Namong kepada Baisa. Baiklah, karena kau sudah meminta seperti itu, aku akan mengabulkan permintaan kecilmu. Kita perlu makan untuk membeli bahan lagi, karena aku sedang di kantor polisi atau makan di luar bersama Sue Xiao. Jadi, bahan selimut di rumah hampir habis. Katakan apa yang ingin kau makan, dan aku akan membelinya. Kata Baisa kepada iblis Namong. Baiklah, aku tidak tahu harus makan apa untuk sementara waktu, atau ayo kita pergi bersama. Kalau begitu, apa yang aku suka? Bagaimana kalau kita membelinya? Tanya Namong kepada Baisa. Baiklah, baiklah, kau tamu. Kau bilang yang paling besar. Lalu mereka pergi bergandengan tangan lagi. Setelah naik bus, Su tersenyum kepada mereka dan bertanya, 2 wanita cantik ini tidak tahu tujuan mereka. Kalian perlu menyebutkan tujuan kecil untuk melayani kalian. Baiklah, sopirnya baik. Baiklah, karena kalian sudah bicara, pergilah ke supermarket terdekat, kata iblis Nangong sambil tersenyum kepada Su Xiao. Supermarket. Setelah mendengarkan kata-kata iblis Nangong, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Su Xiao merasa ia salah dengar. Sekarang apa yang mereka lakukan di supermarket? Ya, supermarket. Iblis itu bilang ia ingin makan makanan buatanku. Sudah hampir 5 tahun sejak kita bahagia bersama. Jadi, aku akan memenuhi permintaan kecil iblis itu. Sekarang mulutmu bagus. Akan kukatakan padamu, keahlianku bagus, kata Berta dengan sombong. Hanya saja Su Xiao tidak percaya dengan apa yang dikatakan Baisa. Kalau kau ingin membiarkan Baisa menangkap tahanan atau semacamnya, Su Xiao yakin bisa, tapi itu malah membuat Baisa memasak. Bagaimana mungkin Su Xiao bisa membuat lelucon terlucu yang pernah didengarnya? Melihat ekspresi Su Xiao yang tak percaya, sebenarnya, iblis Nangong sedikit menyesal saat ini. Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata seperti itu? Meskipun hasil karya Baisa tidak beracun, itu hanya bisa dimakan. Dan melihat ketidaktahuan Su Xiao akan hal ini, iblis Nangong mau tak mau berpikir betapa lamanya Baisa belum memasak. Tidak, sudah waktunya garam dan gula tercampur aduk. Sasha, aku baru saja memikirkannya. Kurasa terlalu merepotkan bagi kita untuk memasak sendiri. Kalau tidak, lupakan saja. Ayo kita makan di luar. Setelah makan, kita pergi bernyanyi. Kita sudah lama tidak bernyanyi denganmu. Kita tidak bersenang-senang di klub Supreme terakhir kali, kata Nangong kepada Baisa. Bukan apa-apa. Percayalah, tidak akan lama. Karena kau sangat ingin makan masakanku, kau harus menuruti permintaan kecilmu itu. Baisa mengucapkan sepatah kata kepada iblis Nangong. Kemudian, atas desakan Baisa, Su Xiao harus pergi ke supermarket terdekat. Bab 413. Pada saat ini, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk merayakan bahwa dia sudah makan malam. Jika benar-benar buruk, dia tidak tahu cara menggunakan sumpit. Rombongan datang ke supermarket, hanya membeli beberapa bahan, dan kemudian kembali ke rumah. Kemudian, tentu saja, saatnya untuk Baisa. Dia pergi ke dapur dan sibuk. Harus dikatakan bahwa ketika sudah selesai,
Itu masih seperti cetakan, tetapi Su Xiao tidak tahu apakah itu bisa dimakan. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Su Xiao. Sekarang yang paling penting adalah iblis Namong. Lagi pula, kekuatan utama yang sebenarnya adalah iblis Namong yang kurus, bukan Su Xiao. Melihat Baisa sedang sibuk di dalam, Su Xiao siap membantu di awal, tetapi dia diusir oleh Baisa tanpa ampun. Karena Baisa berpikir bahwa Su Xiao tidak dapat menahan diri, dia mungkin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Jadi tanpa ragu sedikit pun, Berta sendiri mengusir Sue. Karena Baisa tidak membutuhkan dirinya sendiri, Su Xiao tidak ingin mengganggunya lagi. Ia juga ingin melihat keahlian Baisa. Suara masakan terdengar di dapur, meskipun Su Xiao dan iblis Nangong sedang menonton TV di ruang tamu. Namun saat itu, hati mereka sedang tidak tertuju. Lagi pula, bagaimana keadaan di dalam? Tidak ada yang tahu. Mereka berdua penasaran. Terutama iblis Nangong yang berpikir jika Baisa melakukan kesalahan, ia akan tamat. Su Xiao, masuk dan sajikan hidangannya. Terdengar suara Berta dari dapur. Setelah itu, Su Xiao masuk tanpa ragu dan keluar dengan iga asam manis buatan Baisa. Namun, di tempat yang tidak dilihat Baisa, Su Xiao diam-diam mencicipinya. Hanya sepotong, Su Xiao merasa ia tidak akan pernah menyukai hidangan ini lagi. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada indera perasa Su Xiao saat itu. Soal iga asam manis, Su Xiao hanya merasa tertipu. Itu sama sekali bukan iga asam manis, melainkan iga garam dan cuka. Su Xiao yakin Baisa pasti menambahkan garam sebagai gula. Namun, yang ingin Su Xiao tanyakan adalah, sebagai manajer, bukankah Baisa perlu mencoba rasanya? Saking asinnya, Baisa tidak menemukannya. Saat itu, Su Xiao menyadari bahwa ia selalu salah. Tidak semua wanita cocok memasak. Setidaknya Berta tidak termasuk dalam kategori itu. Hanya saja Su Xiao tidak mengatakannya. Pertama, Su Xiao tidak ingin merusak kepercayaan diri Baisa. Hal lainnya adalah Su Xiao juga ingin melihat seperti apa ekspresi iblis Namong. Namun, Su Xiao tidak menyadarinya. Tepat saat Su Xiao mencoba hidangan itu, ekspresinya telah dilihat oleh iblis dari kuil selatan. Melihat senyum Su Xiao sesaat, hati iblis kuil selatan berdebar kencang. Ia tidak menyangka kesalahannya akan terjadi dalam sekejap. Ia tidak tahu hukuman apa yang akan diterimanya nanti. Namun, kuil selatan juga tahu bahwa ketika ia tidak ingin memikirkan hal-hal ini, masalah utamanya sekarang adalah bagaimana menghadapi makan malam yang menanti. Hanya saja, semua ini terjadi di hati Su Xiao dan kuil selatan. Sebagai pihak yang bersekutu, Baisa tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kini suasana hati Baisa dapat mengungkapkan kata-kata istimewa. Baisa seolah telah melihat ekspresi bahagia dua orang yang sedang menyantap makanan mereka sendiri. Setelah itu, Su Xiao membantu Baisa menyajikan dua hidangan. Su Xiao harus diam-diam mencoba setiap hidangan. Su Xiao harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Namun, hal itu tidak terjadi lagi. Meskipun rasanya tidak terlalu lezat, setidaknya masih bisa diterima. Hanya, iga babi garam dan cuka, tadi yang tidak bisa diterima oleh Su Xiao. Baiklah, makan malam sudah siap, dan masih ada sup terakhir yang tersisa, tapi seharusnya tidak masalah. Goblin, pindahkan sumpitmu. Apa kau tidak lapar? Apa kau tidak peduli dengan kami di sini? Su Xiao dan aku sudah makan. Kau tidak peduli dengan kami. Sejujurnya, Berta berbalik dan pergi ke dapur. Si cantik siren, kau tidak perlu sopan. Makanlah. Ini semua dibuatkan untukmu oleh keluarga kami. Kurasa kau akan menyukainya. Su Xiao berkata kepada iblis Nangong sambil tersenyum. Saat berbicara, Su Xiao selalu berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa, karena Su Xiao sekarang ingin menangis melihat ekspresi iblis Nangong. Baiklah, tidak masalah. Ayo kita makan bersama. Aku tidak bisa makan terlalu banyak. Jangan buang-buang, kan? Lagi pula, ini semua jerih payah Sasha. Iblis Nangong berkata sambil tersenyum kepada Su. Karena kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Iblis Nangong memikirkannya dalam hati. Tidak apa-apa. Aku bisa makan kapanpun aku mau. Kumohon, kumohon. Aku tidak terlalu memperhatikan makan saat pergi keluar dengan Berta malam ini. Sekarang, meskipun aku melihat hidangan lezat di depanku, aku tidak berani menggerakkan sumpitku lagi. Aku takut aku akan muntah saat makan. Su berkata kepada Iblis Namong sambil tersenyum. Ini dia. Iblis Namong hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia disela oleh Baisa yang keluar dari dapur. Goblin, makanlah. Kau tidak perlu sopan. Kami sudah makan. Silakan saja, kata Baisa kepada Iblis Namong. Yah, aku tahu, tapi melihat makanan-makanan ini, aku bingung harus mulai yang mana.
Sudah yang tampan, sebagai pacar Sasha, yang mana yang harus kupilih dulu? Kurasa kau biasanya tidak mengurangi porsi makan yang dimasak Sasha untukmu, kata iblis Nan Gong dengan sengaja. Yah, aku benar-benar tidak punya kesempatan seperti itu. Biasanya, Sasha dan aku sibuk, jadi pada dasarnya tidak punya kesempatan seperti itu. Kali ini, Sasha yang memasak sendiri, yang juga menyerap cahaya iblis dan kecantikan. Baru saat itulah aku tahu kalau Sasha di keluarga kami punya keahlian seperti itu, kata Suda kepada iblis Nan Gong sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, kau harus mencoba keahlian salsa kami hari ini, dan kau tidak akan pernah kecewa. Iblis Nan Gong ditugaskan untuk menarik Su Xiao ke dalam air, jadi mustahil melepaskan Su Xiao begitu saja. Setiap kali aku bicara, aku akan mengatakan bahwa Sasha ada di mulutku, yang membuat Su Xiao tidak punya cara untuk membantah. Kalau tidak, kau sudah makan. Aku tidak ingin memaksamu. Kau hanya perlu menggigit semuanya dan memberitahuku rasanya, agar aku bisa memutuskan untuk memakannya dulu. Iblis Nan Gong berkata kepada Su sambil tersenyum. Atau aku akan datang. Kurasa Su Xiao tidak bisa makan lagi. Aku tahu dia sudah makan banyak hari ini. Baisa berkata kepada iblis Nan Gong. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka seperti ini, intuisi Berta sebagai polisi membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Itulah mengapa Berta membuat keputusan seperti itu. Tidak apa-apa. Aku akan datang dan mencoba keahlian salsa kita. Setelah kita menikah, kita harus makan masakan salsa. Sue berkata kepada Berta sambil tersenyum. Kemudian Su Xiao mengambil sumpit di depannya dan memasukkan sesendok sayuran ke mulutnya. Wah, enak sekali. Meskipun aku tidak bisa menyaingi koki hotel, aku juga bisa menyaingi para pemilik restoran kecil di luar sana, kata Sue sambil tersenyum. Su Xiao tidak tahu apakah hati nuraninya akan terluka atau tidak, tetapi Su Xiao tahu bahwa jika dia ingin menerima kata-kata buruknya, dia akan mengalami kesulitan. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, sudut mulut Baisa terangkat sedikit senyum. Mendapatkan pujian Su Xiao adalah hal yang membahagiakan bagi Baisa. Meskipun Iblis Namong tahu bahwa Su Xiao pasti menipu Baisasa, melihat ekspresi Su Xiao, Iblis Namong juga merasa lega, setidaknya hidangan ini bisa dimakan. Setelah makan, Namong sedang menunggu hidangan berikutnya. Dengan cara ini, Su Xiao telah mencoba semua hidangan lainnya kecuali iga asam manis. Hanya saja Su Xiao tidak memiliki keberanian untuk sumpit. Lagi pula, Su Xiao tidak bisa melupakan rasa itu sekarang, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia menundanya, dia tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa mengeraskan kepalaku untuk terakhir kalinya. Su Xiao menatap hidangan di depannya, tetapi ia tak berani melanjutkan. Lalu, iblis Nan Gong tampak takut kalau makanannya kurang besar. Ia menatap Su Xiao tanpa bergerak. Ia bertanya pada Su Xiao. Tidak apa-apa. Hanya saja aku makan terlalu banyak dan rasanya agak tidak enak. Oke, ini hidangan terakhir. Aku akan mencobanya. Setelah itu, Su Xiao memasukkan iga asam manis ke dalam mulutnya. Melihat gerakan Su Xiao, iblis Nan Gong seolah menyadari ekspresi Su Xiao, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Namun, yang tadi sadari iblis Nan Gong adalah wajah Su Xiao yang tanpa ekspresi. Yah, iga asam manis ini yang paling menarik bagiku. Kurasa si cantik akan mengingat rasanya setelah memakannya, kata Su kepada iblis Nan Gong sambil tersenyum. Namun Su Xiao tidak berbasa-basi. Lagi pula, rasanya asin sekali. Su Xiao percaya bahwa siapapun orangnya, ia bisa diingat dalam sekejap. Dan Su Xiao yakin setelah ini, iblis Namong pasti akan memiliki bayangan hati di atas iga asam manis. Baiklah, karena pacar Sasha sudah bilang begitu, aku akan coba. Setelah itu, Namong menarik napas dalam-dalam, seolah telah membuat keputusan besar. Lalu ia memasukkan sepotong iga asam manis ke dalam mulutnya. Meskipun iblis Namong sudah siap, saat iga asam manis masuk, ia tahu ia salah. Dan itu kesalahan besar. Aku benar-benar tidak bisa menerima rasanya. Wajah iblis Namong tiba-tiba berubah, dan iga asam manis yang baru saja diimpor juga dimuntahkan oleh iblis Namong. Ada apa? Enak, kan? Melihat ekspresi iblis Namong, Baisa bertanya. Bab 414. Setelah itu, Baisa siap mencicipi hidangannya sendiri. Tidak. Aku hanya merasa ini lesat. Mungkin dia baru saja makan sesuatu. Jangan terlalu khawatir. Tuangkan segelas air untuknya dulu, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Setelah mendengarkan lelucon Su, meskipun Baisa agak terlambat, dia tetap melakukannya. Namun saat itu, iblis Nan Gong tidak berbicara. Iblis Nan Gong hanya merasa terlalu asin untuk berbicara. Dia tidak tahu bagaimana Su Xiao bisa bersikeras. Namun,
Iblis Nangong tahu bahwa dia tidak tahan. Jika dia tahu ini masalahnya, Iblis Nangong yakin dia tidak akan pernah berani mencoba lagi. Namun, pria di depannya berani mencoba. Namun, ini juga menunjukkan bahwa setidaknya Su Xiao tulus kepada Baisa. Kalau tidak, orang lain tidak akan pernah seperti ini. Saat itu, Iblis Nangong sedikit iri pada Baisa, tetapi itu hanya rasa iri. Ini airnya, ini airnya. Baisa menyerahkan air itu kepada Iblis Nangong. Setelah Iblis Namong mengambil air, ia minum beberapa teguk tanpa mempedulikan penampilannya, dan akhirnya merasa indera perasanya kembali normal. Oh, jauh lebih baik. Iblis Namong tak kuasa menahan desahan. Iblis, apa yang terjadi barusan? Apa ada yang salah dengan makanannya? Tanya Baisa kepada Iblis Istana Selatan. Ya. Tidak, aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada bidaku. Aku merasa aneh, jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Tapi bukankah menurutmu aku baik-baik saja sekarang? Aku lapar setelah makan malam, kata Iblis Istana Selatan sekali lagi sambil menggerakkan sumpitnya. Hanya saja Iblis Namong tidak lagi berani menyerang iga asam manis. Awalnya, Iblis Namong ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dihentikan oleh tatapan Su Xiao. Menurut Su Xiao, iga asam manis ini seharusnya hanya kesalahan Baisa. Baisa tidak perlu tahu, kalau tidak, Su Xiao takut merusak kepercayaan diri Baisa. Lagi pula, siapapun yang punya pekerjaan seperti ini, Su Xiao merasa akan ada bayangan psikologis. Meskipun Iblis Namong mengatakannya dengan mudah, semua orang lupa apa yang dilakukan Baisa. Menurut pengamatannya sendiri, Baisa tampak kurus dan percaya diri. Baisa sangat yakin bahwa mereka pasti menyembunyikan sesuatu dari diri mereka sendiri. Setelah melihat iga asam manis yang agak jauh darinya, Baisa memutuskan untuk mencobanya. Ketika Anda punya ide, Anda perlu bertindak, namun begitu Baisa mengulurkan tangannya, Su Xiao mengetahuinya. Melihat gerakan Baisa, Su Xiao memasukkan sepotong ke dalam mulutnya dan berkata rasanya enak. Baisa adalah pengrajin yang handal. Dia pasti beruntung bisa menikahinya nanti. Setelah mendengarkan banyak pujian dari Su Xiao, untuk sesaat, Baisa melupakan gerakan di tangannya dan mengambilnya kembali. Melihat gerakan Baisa, Su Xiao menghela napas dalam-dalam. Namun, tidak ada ekspresi di wajahnya. Iblis di sisi lain, melihat adegan ini, matanya memancarkan sedikit rasa iri, meskipun itu hanya sekilas, tetapi Su Xiao tetap memperhatikannya. Hal ini membuat Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik iblis di sisi lain. Entah kenapa, Su Xiao selalu merasa iblis di sisi lain agak aneh. Tak lama kemudian, iblis di sisi lain meletakkan mangkuk dan sumpitnya, menyentuh perutnya dan berkata, "Aku kenyang." Su Xiao tahu iblis di sisi lain hanya untuk Baisa. Lagi pula, itu hanya semangkuk nasi. Su Xiao tidak percaya iblis di sisi lain benar-benar bisa makan cukup. Namun, Su Xiao tidak akan sebodoh itu mengungkapkannya, lagi pula, ia tahu alasannya. Dengan begitu, makan malam dalam situasi Su Xiao yang gugup akhirnya berakhir. Baisa mulai berkemas. Awalnya, Baisa berniat meninggalkan makanan yang tidak dimakannya. Namun, atas bujukan Su Xiao, ia tetap diusir. Namun, iga asam manis terakhir, Baisa tidak mau, karena menurutnya itu adalah sesuatu yang disukai Iblis Namong. Namun, aku belum makan dengan baik hari ini, jadi Baisa ingin menyimpannya untuk Iblis Namong. Katakan saja tidak sengaja, dengarkan saja kata-kata Baisa sa, wajah Iblis Istana Selatan memucat. Itu hanya pukulan. Terlalu besar. Iblis Namong benar-benar takut pada makanan Baisa. Tidak apa-apa, tuang saja, orang akan selalu berubah, aku tidak tahu kapan aku tidak suka makan iga asam manis. Mungkin karena aku sudah makan terlalu banyak, jadi aku tidak menyukainya sekarang, kata Namong kepada Baisa. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menyimpannya. Setelah itu, Baisa mengusir Su Xiao dan Iblis Nangong keluar dari dapur. Suara gemerisik muncul di benaknya. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Berta di dalam. Namun, tak lama kemudian Baisa keluar dengan air mata berlinang dan segelas air di tangannya. "Sasha, kau haus?" "Aku tidak haus," tanya Su, menatap Baisa yang menyodorkan air sambil tersenyum. "Aku sudah tahu apa yang baru saja kau sembunyikan dariku. Aku baru saja mencoba iga babi asam manis. Saya menaruh garam sebagai gula, tetapi kamu tetap memakannya, dan saya lihat kamu makan lebih dari satu. Kenapa? Padahal, kau tinggal bilang rasanya tidak enak. Aku bisa membuatnya lagi. Aku tidak percaya pada alasan buruk para iblis. Untungnya, aku menemukannya. Kalau tidak, apa kau akan menyembunyikannya dariku? Aku penasaran apakah hidangan lain seburuk binatang buas." Baisa tersenyum pada Su dan bertanya pada Iblis Namong. "Tidak,
hidangan lain sebenarnya enak. Hanya saja iga asam manisnya agak bermasalah, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Baisa sedikit membaik, tetapi ia tidak terlalu senang. Sudahlah, jangan marah. Kau tidak perlu memasak sendiri. Kalau tidak, para iblis dan wanita cantik seharusnya tidak punya cukup makanan. Aku akan mencoba 2 hidangan. Su berkata kepada Baisa dan iblis Namong sambil tersenyum. Kurasa tidak. Aku sudah cukup, dan aku tidak bisa melakukannya. Saat kita pergi bermain, kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya, bukan? Kata iblis Nangong kepada Su Xiao dan yang lainnya. Iblis Nangong ketakutan. Ia benar-benar takut saat ini. Karena iblis Nangong takut menerimanya lagi. Jika ia hanya mengalami hal seperti itu, mungkinkah ia masih bisa pergi hidup-hidup? Saat ini, iblis Nangong hanya ingin menamparkan kedua mulutnya. Jika bukan karena mulut murahannya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Sekarang, setelah menderita karena kejahatan Baisa, Su Xiao ingin menyakiti dirinya sendiri lagi. Mustahil bagi Nangong Yao Yao untuk menyetujui hal seperti itu. Tidak apa-apa. Tidak akan lama. Dan jika kau tidak makan dengan baik, itu bukan salah kami. Kau bisa yakin bahwa masakanku pasti lebih baik daripada masakan Sasha, setidaknya untuk urusan koki. Su tersenyum dan tidak sempat bereaksi terhadap reaksi iblis Nangong ke dapur. Sasha, apa yang dikatakan Suemu itu benar. Aku tidak bercanda. Kalau tidak, aku akan melihat apakah ada pesawat malam ini. Kurasa aku masih di Shanghai. Bagaimana mungkin hatiku merasa begitu hampa, kata Nangong kepada Baisa. Aku tidak tahu soal ini, karena aku sendiri belum mencoba masakan Su Xiao. Tapi kau harus percaya kalau Su Xiao bukan tipe orang yang suka bercanda. Karena dia sudah bilang begitu, dia pasti agak yakin. Ini masalah besar. Aku akan mencoba masakannya dulu, jadi kau bisa menebak ekspresiku. Setelah memikirkannya, Baisa berkata kepada iblis Nangong. Tapi kalimat ini mengingatkan iblis Nangong pada Su Xiao yang baru saja mencoba masakan itu sendiri. Rasanya asin sekali, bahkan jika dia tidak bisa mengubah wajahnya, iblis Nangong tidak tahu bagaimana cara memperlakukan Su Xiao. Namun, karena keakraban Baisa, iblis Nangong tahu bahwa Baisa tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi setelah memikirkan hal ini, iblis Namong akhirnya mengangguk. Meskipun bagi para gadis, 1 atau 2 kali makan dapat dianggap sebagai penurunan berat badan, tetapi pada saat ini, iblis Namong benar-benar lapar. Tak lama kemudian, iblis Namong mencium aroma dari dapur. Itu bukan hanya iblis Namong, tetapi juga Baisa dalam narasinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, dan mereka terkejut di mata satu sama lain. Lagi pula, mampu membuat hidangan dengan aroma yang begitu kuat setidaknya membuktikan bahwa rasanya tidak akan buruk. Iblis Namong berpikir bahwa apa yang baru saja dikatakan Su Xiao seharusnya benar. Adapun Baisa, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu bahwa Su Xiao memiliki keterampilan seperti itu lagi. Namun, ini juga membuat Baisa sangat bahagia. Lagi pula, keterampilan Su Xiao setidaknya membuktikan bahwa dia memiliki mulut yang baik di masa depan. Tak lama kemudian, Su Xiao keluar dengan 3 hidangan. Kali ini, tanpa menunggu pengaturan Baisa, iblis Namong menggerakkan sumpit secara langsung. Di sisi lain, Baisa melihat aksi iblis Namong, tetapi tidak berhenti, dan mulai bergabung dengan adegan pertarungan iblis Namong. Melihat hidangan mereka sendiri disambut oleh keduanya, Su Xiao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. Saat keduanya melahap hidangan Su Xiao kosong. Bahkan Su Xiao tidak menyangka kekuatan bertarung kedua gadis itu akan sekuat itu. Baiklah, apakah kalian sudah cukup makan? Kalau tidak, aku masih bisa makan sedikit, tetapi bahannya tidak banyak, jadi aku hanya bisa bertahan. Su Xiao tersenyum kepada keduanya dan bertanya. Tidak, kami sudah kenyang. Itu saja, kata iblis Namong kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, iblis Namong juga menyentuh perutnya. Pada saat ini, perutnya yang rata sedikit membuncit. Bukan hanya iblis Namong, tetapi juga Baisa. Bab 415. Setelah cukup makan dan minum, wajar saja jika terpikir untuk pergi ke sana. Akhirnya, atas saran Baisa, Su Xiao dan rombongannya pergi ke KTV di pusat kota. Ini juga KTV di bawah geng hijau, tetapi Su Xiao belum pernah ke sini pada waktu biasa, jadi bahkan Su Xiao tidak tahu tentang KTV ini. Itu untuk melihat penampilan Baisa, pandangan adalah penampilan pengunjung yang sering, bahkan sangat akrab dengan ruang terbuka yang bagus. Tepat pada saat Su Xiao muncul, orang yang bertanggung jawab atas keamanan di sini sudah tahu berita kedatangan Su Xiao. Hanya saja Su lebih suka diam, jadi mereka tidak berani mengganggu Su Xiao tanpa izinnya.
Tetapi orang yang bertanggung jawab di sini masih sangat berhati-hati, dan dua orang secara khusus menjaga di samping kamar pribadi Su Xiao. Anda tahu, kemanapun Su Xiao pergi, akan ada beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang untuk membuat masalah karena berbagai alasan. Meskipun orang-orang yang menderita kerugian adalah orang-orang yang menyebabkan masalah, mereka juga meninggalkan citra buruk di hati Su Xiao. Untuk menghindari hal seperti itu terjadi lagi, mereka semua memberikan perhatian khusus pada tempat Su Xiao muncul. Su tidak tahu itu, tetapi dia merasa ada dua orang lagi di pintu. Tetapi Su Xiao tidak mengatakannya. Lagi pula, dia datang ke sini untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari masalah. Setelah memasuki ruangan, secara alami itu adalah dunia iblis Namong dan Bai Sasa, dan mereka mendominasi mikrofon secara langsung. Paduan suara 3 lagu berturut-turut, diikuti oleh solo 2 lagu. Duduk di satu sisi Su Xiao harus mengatakan bahwa dewa ini tidak adil, tidak hanya memberi mereka penampilan yang indah, tetapi juga memberi mereka bakat menyanyi yang luar biasa. Tidak peduli Bai Sasa atau iblis Namong, lagu-lagu mereka sangat indah, yang membuat Su Xiao iri. Tetapi Su Xiao hanya iri. Bagaimanapun, Su Xiao tahu bahwa bahkan jika dia iri pada dirinya sendiri, itu tidak ada gunanya. Bernyanyi itu alami. Saya tidak memiliki kekuatan itu, bahkan iri tidak dapat memainkan peran apapun. Su Xiao, kau mau coba? Kurasa kau sudah lama melakukannya. Kurasa kau juga pasti bosan. Baisa menatap ke samping sambil minum, melihat mereka berdua tidak tampil, Su bertanya sambil tersenyum. Kau boleh bermain. Aku tidak bisa bernyanyi. Aku takut nyanyianku akan mengalahkanmu. Lebih baik aku melihatmu bermain dengan tenang. Su Xiao menolak tanpa ragu. Su Xiao tidak ingin dipermalukan, terutama ketika ada orang luar di sini. Su Xiao takut dipermalukan dan membuangnya. Sama-sama, anak laki-laki yang tampan. Aku pikir kamu pasti bernyanyi dengan sangat baik. Mereka semua bilang menyanyi berbanding lurus dengan penampilan. Bagaimana mungkin kau bisa bernyanyi dengan buruk padahal kau begitu tampan? Kau menyesal karena aku di jalan ini, atau aku akan keluar? Kau pikir itu bukan ide yang bagus, kata iblis Nangong kepada Su sambil tersenyum. Seolah takut dunia tak bisa diganggu, ia terpaksa menarik Su agar tersenyum. Tidak, aku sungguh tidak akan. Kau boleh bermain seperti ini. Kalau membosankan, aku akan memanggil seseorang untuk bernyanyi bersamaku. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan kata-kata iblis Nangong, Su Xiao langsung menolak. Sasha, lihat pacarmu. Dia sama sekali tidak berarti. Ayo kita bernyanyi tanpa bicara. Apa maksudmu? Apa karena aku sengaja ke sini, kata iblis Nangong kepada Baisa dengan mulutnya. Jika bukan karena Baisa yang mengawasi, orang-orang yang tidak tahu pasti akan mengira iblis Nangong telah mengalami banyak ketidakadilan. Baiklah, lupakan saja. Kurasa Su Xiao memang tidak bisa bernyanyi. Jangan membuatnya malu, oke? Baisa menatap iblis Namong dan berkata. Lagi pula, Su Xiao adalah pacarnya dan salah satu sahabatnya. Baisa tidak ingin membuat mereka tidak senang karena waktunya yang singkat. Tidak masalah kalaupun tidak. Aku belum mendengar nyanyianmu yang buruk tadi, atau membiarkan Su tertawa dan bernyanyi untukku. Iblis Namong sekali lagi mengutarakan idenya sendiri. Petik 2. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata iblis Namong, Su Xiao juga terdiam. Dia belum pernah mendengar permintaan semurah itu. Namun, karena iblis Namong harus memiliki dua suara sendiri, Su Xiao si monster telah menemukan cara untuk mengatasinya. Meskipun aku tidak bisa bernyanyi, aku curang. Ini masalah besar untuk belajar dan menjual sekarang. Entah ada sistemnya atau tidak, aku ingin belajar bakat musik tingkat lanjut, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Ding, bakat musik tingkat lanjut membutuhkan 1000 poin pengetahuan. Jika host tidak mau belajar, bisa diganti dengan bakat menyanyi tingkat lanjut, yang hanya membutuhkan 500 poin pengetahuan. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Sistem, apa perbedaan antara keduanya? Sue tersenyum dan bertanya kepada sistem. Meskipun pengetahuan yang dimilikinya saat ini tidak berarti apa-apa bagi Su Xiao tidak bisa menyia-nyiakannya. Namun, ada perbedaan 500 poin pengetahuan di antara keduanya. Tentu saja, Su Xiao perlu bertanya dengan jelas. Host ini bisa dipahami sebagai bakat musik, yang meliputi menyanyi, menulis lagu, mengubah musik, menari, dan sebagainya. Dan bakat menyanyi hanyalah salah satu jenis menyanyi, sistem tersenyum pada Su dan menjelaskan dengan sabar. Oh, bakat menyanyi dan musik itu beda banget. Kenapa bakat musik cuma 500 poin lebih mahal daripada bakat menyanyi? Seharusnya ini bukan karakter sistem, bukankah sistemnya seringkali beberapa kali lipat lebih mahal? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya.
Tuan rumah, Anda memang pelit, tetapi karena tuan rumah ingin tahu, bukan tidak mungkin memberitahu tuan rumah. Alasannya sangat sederhana. Karena mudah untuk mengubah dan menulis lagu berdasarkan kemampuan bernyanyi. Saya tidak tahu apakah tuan rumah punya rencana setelah mendengarkan penjelasan sistem ini. Sistem tersenyum pada Sue dan bertanya. Kalau begitu, beri saya bakat musik tingkat lanjut dengan biaya 1000 poin pengetahuan. Su Xiao tidak ragu untuk memilih bakat musik tingkat lanjut. Pada saat yang sama, Su Xiao tersenyum tipis, karena iblis Nan Gongmu ingin bermain, maka saya akan menemanimu bermain dengan baik. Hanya saja saya tidak tahu harga bermainnya. Apakah Anda sanggup? Yah, karena Anda sangat menuntut, sebenarnya masalah saya adalah saya menolaknya. Petik 2. Hanya saja aku kurang paham soal lagu, jadi ayo kita buat paduan suara. Bagaimana menurutmu? Su Xiao tiba-tiba berkata kepada iblis Nan Gong. Kata-kata Su Xiao membuat iblis Nan Gong lengah, tetapi iblis Nan Gong baru tersadar setelah sedikit tertegun. Baiklah, tapi aku tidak akan mempermalukanmu soal lagu apa yang ingin kau nyanyikan. Kau yang tentukan sendiri, kata iblis Nan Gong kepada Su sambil tersenyum. Oh, ya, mungkin lagu atap. Banyak orang menyukainya. Sue berpikir sambil tersenyum dan berkata. Yang terpenting adalah pengetahuan Su Xiao tentang lagu terlalu minim, jadi dalam ingatan Su Xiao, ia hanya bisa memikirkan lagu duet seperti itu. Lagu atap. Kau pasti tahu, tidakkah kau tahu betapa sulitnya lagu ini, tapi lagu ini tidak sesulit itu. Orang yang belum bekerja sama tidak akan bisa bernyanyi dengan baik. Kurasa lebih baik kita ganti saja. Kita bisa bernyanyi bersama. Lagunya kurang bagus, kata iblis Nan Gong kepada Su sambil tersenyum. Yah, aku tidak tahu apakah kau kurang percaya diri atau aku. Ngomong-ngomong, kurasa aku bisa menyanyikan lagu ini dengan baik, tapi karena kau pikir aku tidak bisa, lupakan saja. Aku tidak tahu banyak tentang lagu, atau kau bisa lihat mana yang menurutmu bagus, hanya yang itu. Tapi biarkan aku membiasakan diri dengan lirik dan urutan bernyanyinya, kata Su Nan Gong sambil tersenyum. Tapi yang tidak disadari Su Xiao adalah setelah mendengar kata-kata Su Xiao, raut wajah iblis Nan Gong berubah. Sekali lagi, tidak ada yang berani berbicara sendiri seperti ini. Su Xiao bahkan berani meremehkan dirinya sendiri. Yah, karena kamu mau nyanyi lagu ini, ayo kita nyanyikan. Ngomong-ngomong, tunggu sebentar. Kamu yang nyanyi, bukan aku. Aku lihat saja nanti bagaimana kamu bernyanyi. Setelah itu, Namong mulai meminta lagu. Su Xiao, sebaiknya kau jangan pilih lagu ini. Kesulitan lagu ini tidak kecil, dan kau belum pernah bekerja sama dengan iblis. Kau sama sekali tidak bisa menyanyikan lagu ini dengan baik. Baisa pun berkata kepada Sue sambil tersenyum. Ah, ya, aku benar-benar tidak tahu. Maukah kau coba mengganti lagu yang lain, tanya Sue setelah mendengarkan Berta. Lagi pula, dalam hal bernyanyi, Su Xiao benar-benar tidak berani mengatakan bahwa ia sangat hebat. Meskipun ia baru saja mempelajari keterampilan tingkat tinggi bakat musik dalam sistem, Su Xiao tidak terlalu percaya diri. Ah, kurasa sudah terlambat, tapi ayolah. Aku yakin kau yang terbaik, tapi aku belum pernah melihatmu diserang oleh apapun. Aku yakin nyanyian sederhana ini juga tidak bisa menghentikanmu, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Yah, kau benar. Bagaimana mungkin kejadian sekecil ini bisa menghentikanku? Aku akan memberitahumu secara diam-diam bahwa aku hanya selalu bersikap rendah hati. Jika aku memilih untuk mengembangkan karir menyanyiku, aku tidak akan berurusan dengan para penyanyi itu sekarang. Itu hanya karena aku tidak ingin memberi mereka tempat makan, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Hanya saja, kata-kata Susa tidak bisa dipercaya. Menanggapi senyum Susa, yang ada di mata Baisa adalah mata putih. Melihat ekspresi Baisa, Su Xiao juga tak berdaya. Jika kau tidak percaya, kau akan terkejut. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kukatakan padamu, sudah terlambat untuk menyesal sekarang, dan yang ingin kukatakan padamu adalah aku sudah memasang stereo kita di luar. Artinya, lagu-lagu yang kita nyanyikan di sini bisa didengar oleh semua tamu di seluruh KTV, kata iblis Nan Gong kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan Su Xiao, ia menatap iblis Nan Gong dengan wajah bingung. Apakah ada operasi seperti itu? Su Xiao tidak tahu ada cara bermain seperti itu. Sebenarnya, ini bukan salah Su Xiao, karena Su Xiao belum pernah ke tempat seperti KTV. Hal seperti ini juga sangat wajar. Bab 416. Goblin, lelucon ini terlalu besar. Pergi dan tarik kembali tali ini. Setelah mendengar kata-kata iblis Namong, Baisa berkata dengan wajah muram. Melihat wajah Baisa yang muram, iblis Namong juga tahu bahwa itu terlalu berat baginya.
Jadi aku harus berbalik dan bersiap untuk kembali lagi dan menarik tali itu. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Sebenarnya, aku sedikit percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Sue tertawa saat ini. Meskipun Su Xiao awalnya tidak tahu alasannya, sekarang setelah mendengarkan kata-kata mereka berdua, dia tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Tapi bukankah kau hanya menyanyikan 2 lagu? Tidak peduli bagaimana kau bernyanyi, itu sama saja, jadi Su Xiao tidak keberatan. Jika kau menjadi terkenal, kau tidak akan datang ke KTV ini lagi. Meskipun Su Xiao belum membuka mulutnya, dia siap untuk menjadi terkenal. Itu tidak baik, Sue. Kau tidak tahu kalau kau tidak bernyanyi dengan baik, kau tidak hanya harus membayar setiap kotak, tapi juga reputasimu akan buruk, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Tidak apa-apa. Percayalah padaku dan para iblis. Aku yakin paduan suara kita akan sangat bagus. Tepat saat Sue tertawa dan Baisa berbicara, lagu sudah dimulai. Saat iringan dimulai, Berta tahu sudah terlambat, karena memang begitulah aturannya. Begitu iringan dimulai, lagu itu tidak bisa selesai, kecuali aku merasa tidak sanggup, dan aku bersedia menanggung semua biaya kotak. Tapi lihatlah kepercayaan diri Su Xiao, Baisa, kau pikir Su Xiao akan menyukainya? Aku tidak bisa tidur di tengah malam, jadi aku khawatir. Lagu Su Xiao sudah dinyanyikan, tetapi Baisa, yang duduk di sebelah Su Xiao, terkejut. Karena Su Xiao baru saja menolak untuk bernyanyi, dan bahkan mengatakan bahwa nyanyiannya jelek, bahkan Baisa pun mempercayainya. Tetapi tepat pada saat itu, saat Su Xiao membuka mulutnya, Baisa tahu bahwa dia salah, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga iblis Namong ditipu oleh Su Xiao. Itu hanya sebuah kalimat, tetapi Berta sudah tahu bahwa bakat musik Su Xiao sangat bagus. Jika kekuatan seperti ini buruk, maka Berta benar-benar tidak tahu jenis musik apa yang bagus. Tidak hanya Baisa, tetapi juga wajah iblis Namong berubah saat ini. Dia tahu bahwa dia baru saja ditipu oleh Su Xiao. Tetapi mereka tahu bahwa beberapa menit yang lalu, Su Xiao kurus dan tidak tahu apa-apa tentang musik. Itu hanya karena bantuan sistem. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui hal ini, jadi sekarang Su Xiao secara resmi memulai mode paksanya sendiri. Setelah menyanyikan bagiannya, Su Xiao tidak mendengar suara setan Nan Gong di sampingnya. Su Xiao sedikit mengernyit, lalu menepuk pelan punggung iblis Namong. Tergerak oleh Su Xiao, iblis Namong baru saja tersadar, dan sepertinya sudah mulai bernyanyi. Namun, dibandingkan dengan Su Xiao sebelumnya, iblis Namong masih berbeda, jadi tidak ada ketegangan. Setelah chorus terakhir, tatapan iblis Namong kepada Su Xiao berubah. Tanpa rasa jijik sebelumnya, meskipun keluarga Su Xiao tidak sebanding dengannya, bakat Su Xiao sepenuhnya menaklukkan iblis-iblis Namong. Bagaimana kalau kembali? Aku tidak peduli jika aku kembali, tapi aku tidak tahu banyak lagu. Aku membutuhkannya. Tidak, aku tahu kau hebat. Aku akan menyerah. Su Xiao belum selesai berbicara, iblis kuil selatan langsung membuka mulutnya. Aku baru saja melihat kekuatan Su Xiao. Tentu saja, iblis Namong tidak akan terus mencari masalah. Lagi pula, saat Su Xiao baru saja membuka mulutnya, iblis Namong percaya bahwa meskipun penyanyi asli lagu ini, Zhou Dong, ada di sini, paling-paling ia hanya bisa mengimbangi Su Xiao. Ini bukan untuk meremehkan Zhou Dong, tetapi karena garis suara Su Xiao benar-benar bagus, setiap pengucapan mengikuti ketukan. Jika bukan karena Su Xiao berdiri di depannya, orang lain akan berpikir itu adalah lagu aslinya. Setan Namong memikirkannya di dalam hatinya. Faktanya, itu ada di dalam kotak tidak jauh dari kotak ini. Pada saat ini, seseorang menjadi gila. Karena dia, saya pikir saya hanya datang ke KTV untuk menghabiskan waktu, tetapi itu terjadi. Baru saja, lagu Su Xiao muncul di pikiran di kotak ini. Tepat di awal kalimat pertama, dia sangat tertarik. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah penyanyi aslinya, Tuan Zhou, yang bernyanyi. Tetapi secara bertahap, dia menyadari bahwa nadanya berbeda dari Tuan Zhou. Dia tahu bahwa kali ini dia mungkin secara tidak sengaja menemukan bakat dengan bakat menyanyi yang baik. Jika orang-orang di industri hiburan melihat pria tua di depan mereka, mereka akan mengenalinya. Ini adalah pencari bakat bintang yang terkenal di industri hiburan. Banyak bintang populer yang ditemukan olehnya, tetapi ia relatif rendah hati, sehingga hanya sedikit orang yang mengenalnya. Menurutnya sendiri, hanya dengan bersikap rendah hati kita dapat menemukan orang-orang yang benar-benar berbakat. Lagi pula, jika Anda terkenal, kemanapun Anda pergi, ada sekelompok orang di sekitar Anda tidak akan dapat menemukan orang yang benar-benar berbakat. Karena orang-orang ini seringkali terekspos secara tidak sengaja. Tidak, ia baru saja menemukan orang yang sangat berbakat. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Su Xiao. Tepat setelah mendengar lagu pertama Su Xiao,
dia siap menemukan Su Xiao dan menariknya ke industri hiburan. Tak lama kemudian, ia menemukan kamar pribadi Su Xiao dan menceritakan tujuan perjalanannya. Tentu saja, Baisa mempersilakannya masuk tanpa halangan apapun. Setelah memasuki ruangan, ia mengenali pria yang duduk di sofa sebagai orang yang baru saja bernyanyi. Namun, yang tak disangkanya adalah bakat Su Xiao ternyata sangat cocok untuk industri hiburan. Penampilan Su Xiao memang cukup tampan. "Halo, nama saya Yang Xuan. Anda mungkin tidak tahu nama saya, tetapi saya punya identitas lain yang mungkin menarik minat Anda. Saya seorang pencari bakat bintang terkenal di industri hiburan. Setelah mendengarkan lagu-lagu Anda, saya rasa Anda bisa berkembang di industri hiburan. Kalau begitu, saya yakin selama saya memberi Anda sedikit waktu, Anda tidak akan lebih buruk dari bintang-bintang populer sekarang. Percayalah, saya benar-benar mampu melakukan apa yang saya katakan," kata Yang Xuan kepada Su sambil tersenyum. "Maaf, Anda mungkin salah paham. Saya tidak tertarik dengan itu, dan saya tidak tertarik dengan dunia hiburan. Kurasa sebaiknya kau ganti seseorang. Aku yakin kau bisa menemukan seseorang yang lebih cocok daripada aku," kata Su Xiao kepada Yang Xuan sambil tersenyum. Mendengar penolakan Su Xiao, raut kekecewaan terpancar di wajahnya, tetapi ia juga tahu bahwa identitas Su Xiao tidak cocok untuknya menjadi sosok populer, jadi ia hanya berlalu begitu saja. "Yah, kau mungkin tidak tahu. Sayang sekali kau tidak terjun ke dunia hiburan karena bakatmu. Kau bisa yakin bahwa dengan perkenalanku, kau bisa menghindari banyak jalan memutar. Tolong percayalah padaku dan beri dirimu kesempatan untuk memperkenalkan dirimu kepada dunia. Apakah kau bersedia menjalani hidup seperti ini?" kata Yang Xuan lagi. "Maaf, kurasa apa yang kukatakan tadi sudah sangat jelas. Aku tidak suka ini. Ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Jika kau pergi dengan orang lain, aku tidak peduli, tapi tolong jangan ganggu aku. Aku tidak butuh uang. Aku tidak ingin menjadi selebritas. Aku tidak suka orang-orang mengikutiku kemana-mana. Jadi, tolong lepaskan aku. Sebenarnya, aku hanya menyanyikan lagu palsu penyanyi itu. Aku hanya mengeluarkannya di ponselku. Itu hanya lelucon." Su berkata kepada Yang Xuan sambil tersenyum. "Su Xiao benar-benar takut pada orang seperti itu, seperti plester kulit anjing yang menempel padamu, jadi kau tidak bisa melepaskannya, bahkan jika kau bosan." Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, mata Yang Xuan memancarkan sedikit kekecewaan, tetapi dia tidak menyerah. Lagi pula, Yang Xuan bukanlah pencari bakat bintang yang mulus untuk waktu yang lama. Selama periode ini, Yang Xuan juga mengalami banyak lika-liku. Namun, semua lika-liku ini dilaluinya satu persatu, sehingga Yang Xuan Jian percaya bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini, hanya karena takut pada mereka yang berhati nurani. Yang Xuan yakin bahwa selama ia gigih, ia pasti bisa menarik Su Xiao ke dunia hiburan. Hanya bisa dikatakan bahwa Yang Xuan terlalu banyak berpikir. Jika Su Xiao begitu mudah tergoda, maka Su Xiao bukanlah Su Xiao. "Baiklah, kalau begitu, aku tidak ingin mengganggumu untuk saat ini. Kuharap kau bisa memikirkannya. Jika kau memikirkannya, kau bisa meneleponku. Petik 2. Ini kartu namaku. Kau bisa meneleponku kapan saja kau mau," kata Yang Xuan sambil mengeluarkan beberapa kartu nama dan memberikannya kepada Su Xiao dan yang lainnya. Melihat kartu nama yang dipaksakan oleh Yang Xuan, Su Xiao tersenyum pahit. Namun, Yang Xuan sendiri tidak pergi, jadi Su Xiao tidak membuangnya. Lagi pula, orang sudah tua, dan rasa hormat sekecil apapun dibutuhkan. "Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang baru saja menyanyikan suara wanita itu. Baru saja kupikir suara penyanyi wanita itu sangat bagus. Aku tidak tahu apakah aku tertarik untuk berkembang di industri hiburan. Meskipun ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan pria tampan ini, aku yakin kalian bisa berkembang dengan baik selama kalian mau bekerja keras." Yang Xuan berkata kepada Baisa dan Iblis Nangong. "Itu dia." Keduanya tiba-tiba saling menunjuk dengan serempak. "Yah, kuakui itu aku barusan, tapi harus kuakui suaranya lebih bagus dariku, dan menurutku tangannya yang paling cocok." Pada saat ini, Iblis Nangong berdiri lagi dan berkata. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Iblis Nangong, mata Yang Xuan penuh dengan ekspresi. Ia menatap Baisa tanpa berkedip dan bertanya, "Aku tidak tahu apakah kau punya?" "Tidak. Maaf, aku tidak tertarik. Aku polisi rakyat. Aku suka pekerjaanku, jadi tolong jangan membujukku." Bab 417. Kalau kau harus mencari seseorang, aku rasa harapannya masih yang terbesar, jadi kau tak perlu membuang waktu untuk kami, kata Baisa sambil menunjuk Iblis Nangong. Karena Iblis Nangong ingin membawa bencana ke timur, Baisa tidak sopan. "Jangan anggap kalian berdua sahabat, jadi Berta tidak akan main-main.
Alasan mereka memiliki hubungan yang baik adalah karena mereka selalu saling mengadu domba. Hubungan mereka perlahan-lahan mulai membaik, jadi meskipun sekarang mereka hanya teman yang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, mereka tidak mengubah kebiasaan mereka sebelumnya. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Yang Xuan akhirnya fokus pada iblis Nangong. Ketiganya akhirnya berhasil menemukan Yang Xuan. Tanpa diduga, ketika mereka pergi, ada banyak orang di sekitar pintu kotak. Mereka semua berharap bertemu dengan orang yang baru saja bernyanyi. Jika bukan karena wilayah geng hijau, Su Xiao akhirnya meminta geng hijau untuk membereskannya. Su Xiao tidak tahu kapan dia bisa pergi, yang lebih meyakinkannya adalah Su Xiao tidak akan bernasib sama seperti Bintang. Sebenarnya, ketika Yang Xuan baru saja menemukan Su Xiao, mulut Su Xiao langsung menolak, tetapi hatinya masih sedikit girang. Karena Su Xiao berpikir selama dia terkenal, dia bisa mendapatkan banyak ilmu dengan menyentuh tugas tersembunyi iri dan benci sistem. Namun pada akhirnya, Su Xiao menyerah. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa identitasnya tidak cocok untuk jalan itu. Sekarang orang-orang menonton seperti monyet, ide Su Xiao lebih kuat. Jika Yang Xuan tahu ide Su Xiao, dia tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Banyak orang ingin terkenal dengan segala macam cara. Su tertawa begitu baik sehingga dia merasa dikelilingi orang-orang seperti dilihat sebagai monyet. Tapi untungnya, itu hanya pikiran pribadi Su Xiao, orang lain tidak boleh tahu, kalau tidak, Su Xiao pasti akan menjadi musuh Bintang. Setelah meninggalkan KTV, Su Xiao pertama-tama mengirim Baisasa dan Iblis Nangong kembali ke rumah Baisasa, dan kemudian dia pulang perlahan. Tanpa keberadaan Iblis Nangong, Su Xiao siap naik ke atas dan bersikap lembut pada Baisasa, tetapi keberadaan Iblis Nangong mengacaukan rencana Su Xiao. Karena hal itu tidak mungkin terjadi, naik ke atas pun terasa sia-sia, jadi Su Xiao memilih untuk mengirim mereka pulang lalu pergi. Sesampainya di rumah, Su Xiao mendapati Tang Waner dan Qin Mengyao sudah tertidur. Ia kembali ke kamarnya tanpa tahu kapan ia tertidur. Namun, ketika Su Xiao bangun keesokan harinya, ia sudah berada di bawah sinar matahari. Setelah sarapan sebentar, Su Xiao berkendara ke gedung Yao Feng, kantor pusat King Bang DX. Setelah tiba di gedung Yao Feng, Su Xiao bertemu Wang Qiang. "Bos, saya sudah lama tidak bertemu. Waktu saya kembali, saya dengar Anda pergi ke provinsi lain. Saya tidak menyangka Anda akan kembali secepat ini." Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. "Baiklah, saya pergi keluar untuk mengurus beberapa hal, dan sekarang sudah beres dan saya akan kembali dengan sendirinya. Bagaimana? Semua yang ada di ibu kota sudah bisa beroperasi normal?" Su bertanya kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Petik 2. "Wah, kemampuan harimau besar yang Anda atur sangat bagus. Dia telah menyelesaikan banyak hal tanpa saya." Petik 2. "Saya rasa tidak terjadi apa-apa, jadi saya kembali. Tetapi setelah saya kembali, sesuatu terjadi di kota X," Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. "Oh, ada apa? Ceritakan." Sue bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. "Baiklah, bos, apakah Anda ingat William dari perusahaan keamanan Yao Feng? Dia diserang secara diam-diam. Jika dia tidak datang ke King Bang kita untuk meminta bantuan, dia mungkin tidak ada di sini sekarang." Meskipun begitu, William terluka parah dan sekarang terbaring di atap gedung Yao Feng. Anehnya, orang yang datang untuk membunuh William itu sangat kuat, tetapi dia tidak melanjutkan pertarungan ketika melihat kita bergegas, malah pergi dengan tegas. Petik 2. "Meskipun kami tidak mengerti alasannya, kami tidak membocorkan berita William demi keselamatannya," kata Wang Qiang kepada Su sambil tersenyum. "Yah, aku tahu. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Sepertinya King Bang kita masih belum cukup menguasai kota X. Ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu di bawah pengawasan geng pemuda kita, tapi itu tidak masalah. Aku akan menemukannya untuk membalaskan dendam William," kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao dan Wang Qiang pergi ke atap gedung Yao Feng bersama-sama. Namun di sepanjang jalan, Su Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya dingin dan mengerikan, merasakan aroma Su Xiao, Wang Qiang juga patuh dan tidak bersuara. Karena Wang Qiang tahu bahwa Su Xiao marah karena William diserang lagi. Bagaimanapun, kebangkitan William di Su Xiao sangat membantu Su Xiao. Namun, berkat bantuan William, Su Xiao tidak tahu berapa lama ia harus bekerja keras. Ketika tiba di kamar William, Sue melihat William terbaring di tempat tidur dengan perban di sekujur tubuhnya. Ia tak kuasa menahan desahan. "Bagaimana? Apa kau merasa baik-baik saja sekarang? Ini salahku kali ini. Aku tak menyangka masih ada orang di kota X yang berani berbuat macam-macam seperti ini. Hanya saja, kami belum menemukan orang yang menyerangmu sejauh ini." Sue berkata kepada William sambil tersenyum. "Tidak apa-apa.
Ini semua karena kecerobohanku. Kau tidak bisa disalahkan untuk ini, dan kekuatan orang itu sangat kuat. Entahlah kenapa, tapi kurasa dia sengaja membunuhku. Dia tidak menggerakkan anak buahku atau orang-orang di kelompok merah gelap. Entahlah kenapa, dia ingin membunuhku, dan dia ingin membunuhku dengan satu pukulan. Itu hanya sebuah jurus, dan aku tidak menyadarinya. Alasan kenapa aku tidak mati adalah karena kekuatanku yang terbuat dari logam, jadi aku menyelamatkan hidupku di saat-saat terakhir. Tapi aku masih tidak bisa melupakan jurusnya. Aku sangat yakin kekuatannya pasti sudah mencapai tingkat keabadian, meskipun aku tidak tahu kekuatannya seperti apa, kata William. Setelah mendengarkan kata-kata William, mata Su Xiao memancarkan niat membunuh, karena menurut Su Xiao, William telah gemetar sejak tiba di Tiongkok. Tapi sekarang tiba-tiba menerima pembunuhan itu, Su Xiao berpikir ini pasti karena alasan mereka sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan itu, momentum Su Xiao menjadi tak terkendali. Merasakan momentum Su Xiao, hati William bergetar. Dulu, seorang pemula di matanya, jenderal yang kalah, kini kekuatannya jauh melampaui dirinya. Memikirkan hal ini, William tiba-tiba merasa dirinya sudah tua, tetapi ketika memikirkan bakat kekuatan Su Xiao yang luar biasa, ia menganggapnya wajar. Lagi pula, William belum pernah mendengar ada orang yang memiliki bakat untuk setiap kekuatan. Yah, aku percaya padamu, tapi aku tetap ingin memberitahumu untuk berhati-hati. Meskipun aku tahu kekuatanmu berbeda sekarang, berhati-hatilah. William berkata kepada Sue sambil tersenyum. Haha, lumayan juga. William, aku sudah lama di Tiongkok. Aku sudah terbiasa dengan idiom. Tapi jangan khawatir. Aku akan memperhatikannya. Orang yang bisa membuatku tersenyum belum lahir. Setelah itu, Su Xiao mengobrol lagi dengan William, lalu pergi bersama Wang Qiang. Wang Qiang, menurutmu begitu? Tanya Su Xiao kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Bos, kurasa itu bukan ulah manusia dari surga dan bumi. Apakah William yang memprovokasi seseorang, atau konflik internal perusahaan merah gelap mereka? Lagi pula, berdasarkan kebencian antara kita dan masyarakat surga dan bumi, orang yang melihat kita seharusnya tidak datang dan pergi seperti ini. Kau tahu, orang-orang yang mendatangi kita tidak kuat. Bahkan aku hanyalah naga tingkat rendah. Bukankah kekuatan seperti ini ada di hadapan orang itu untuk mengantarkan makanan? Dan bukan berarti aku menyombongkan diri, tapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika memang benar surga dan bumi akan, lalu, William tidak perlu berperan besar dalam membunuhku atau anggota senior geng hijau kita. Kenapa berbelit-belit pada William? Tanya Wang Qiang kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, benar. Aku juga berpikir begitu. Pergilah dan selidiki masalah ini dengan saksama. Kurasa tidak sesederhana itu. Ada lebih banyak orang yang harus memastikan keselamatan William. Lagi pula, dia sudah banyak membantuku. Su Xiaoxiang memberi perintah pada Wang Qiang. Bos, jangan khawatir. Kau tidak perlu bilang aku akan melakukannya, tapi yang aku tidak mengerti adalah apakah kita harus mengatur William secara diam-diam. Meskipun Yao Feng adalah markas kita, sejujurnya, setelah mengalami kejadian di ibu kota, aku juga menemukan bahwa bagian terburuk dari Qingbang kita adalah informasi orang dalam. Bahkan di Yao Feng, yang paling berkuasa hanyalah Guru Liu Mang, seorang dewa tingkat menengah. Dan Guru Liu baru saja datang ke sini, yang sangat penting bagi Qingbang kita. Meskipun Wang Qiang tidak melanjutkan, Su Xiao sudah tahu apa yang dimaksud Wang Qiang. Yah, aku tahu tentang ini. Awalnya, aku akan langsung pergi untuk melihat hasil latihan mereka. Tapi karena Guru Liu ada di sini, tentu saja aku ingin bertemu dengannya. Kemudian Su Xiao pergi ke tempat Tuan Liu berada. Sebenarnya, sejak awal, Su Xiao sudah merasakan ada orang kuat di gedung Yao Feng, tetapi Su Xiao mengira Wang Qiang lah yang membawanya kembali dari ibu kota. Tak disangka, ternyata itu adalah Tuan Liu Mang. Dalam hal ini, Su Xiao harus berkunjung. Tak lain dan tak bukan, kontribusi Liu Mang untuk geng hijau semata. Saat tuannya tiba, Su Xiao membutuhkan traktiran. Tuan Liu, iya. Halo, nama saya Su Xiao. Saya bos Qingbang. Su Xiao menghampiri Liu Hui dan memperkenalkan diri. Su Xiao, apakah kau pembantu berbakat yang disebutkan dalam surat itu? Memang, aku masih sangat muda, tetapi aku tidak terlihat sibuk di surat itu. Kekuatanmu setingkat naga. Bagaimana aku bisa merasakan kekuatanmu sekarang? Semua konten, sistem lotre super, berasal dari internet, atau diunggah oleh pengguna. Tujuan kami adalah untuk mempromosikan penulis asli novel ini. Selamat membaca dan mengumpulkan bab terbaru, sistem lotre super. Bab 418. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Hui,
Su berkata sambil tersenyum tipis, itu terakhir kalinya. Sekarang aku secara tidak sengaja berhasil menembus level di ibu kota. Tidak, kurasa aku tidak bisa merasakan kekuatanmu. Kau bukan hanya seorang abadi tingkat rendah. Meskipun Su Xiao mengatakan itu mudah, Liu Hui, yang telah menembus level abadi, tahu bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Lagi pula, ketika aku menembus level abadi, aku mengalami banyak kesulitan untuk berhasil. Liu Hui tidak pernah percaya bahwa terobosan seseorang itu mudah, jadi dia terkejut Su Xiao bisa memiliki kekuatan setingkat abadi di usia semuda itu. Tidakkah kau lihat bahwa Ye Feng, penjaga gerbang keluarga Ye, adalah seorang lelaki tua yang baru saja menerobos? Naga tua dari keluarga Long bertanggung jawab atas Biro Keamanan Nasional, tetapi dia belum berhasil menembusnya sejauh ini. Ini menunjukkan betapa sulitnya menembus level abadi, tetapi Su Xiao dapat mencapai level abadi atau bahkan di atas level menengah di usia seperti itu, yang benar-benar mengejutkan Liu Hui. Oh, bukan apa-apa, hanya semoga beruntung. Beberapa hari yang lalu, aku secara tidak sengaja berhasil mencapai tingkat peri, kata Su kepada Liu Hui sambil tersenyum. Namun, kata-kata Su Xiao di telinga Liu Hui menyebabkan banyak perubahan. Tak disangka, Su Xiao memiliki bakat yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin rasanya terobosan Su Xiao semudah meminum air? Bolehkah aku bertanya apa rahasia kultivasi? Kurasa terobosanmu sangat sederhana. Liu Hui berkata kepada Su sambil tersenyum. Haha, aku hanya bisa bilang bahwa satu-satunya rahasiamu adalah berlatih lebih banyak. Su berkata kepada Liu Hui sambil tersenyum. Aku ingin tahu apakah Tuan Liu bisa mempertimbangkan untuk tinggal di Qingbang kita kali ini. Aku tidak bisa berkomitmen pada Tuan Liu, tetapi aku bisa membantu Tuan Liu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sambil berbicara, Su Xiao mengeluarkan undian terakhirnya untuk mendapatkan pil abadi 3 tingkat. Setelah meminum ramuan ini, orang yang bisa naik ke tingkat abadi harus naik 1 tingkat berdasarkan tingkat aslinya. Jika Tuan Liu tetap tinggal, ramuan ini akan digunakan. Baiklah, aku setuju. Sebelum Su Xiao selesai berbicara, Liu Hui langsung setuju. Lagi pula, hanya dengan mendengar penjelasan Su Xiao bahwa ia dapat meningkatkan kekuatannya, kita sudah bisa melihat kekuatan pil ini. Untuk mengetahui betapa sulitnya meningkatkan kekuatan setelah mencapai tingkat keabadian, Liu Hui belum pernah mendengar hal sebaik ini, yaitu dapat meningkatkan kekuatan hanya dengan pil. Wah, Tuan Liu sangat menyenangkan. Karena Tuan Liu begitu lugas, saya bukan orang yang suka berterus terang. Selamat datang Tuan Liu untuk bergabung di Qingbang kami. Setelah itu, Su Xiao memberikan Liu Hui pil yang baru saja diminumnya. Liu Hui setelah hasil pil dan kemudian dengan hati-hati mengamati untuk waktu yang lama di dalam hati, akhirnya Liu Hui mendongak seperti Su Xiao. Melihat mata Liu Hui, Su tersenyum kecil dan menyetujui permintaan Liu Hui. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa tujuan Liu Hui adalah untuk bertanya apakah dia bisa meminumnya. Tetapi yang tidak diketahui Liu Hui adalah bahwa bahkan jika Liu Hui tidak mengatakannya, Su Xiao akan membiarkan Liu Hui meminumnya saat itu juga. Meskipun Liu Hui adalah guru Liu Mang, Su Xiao tidak terlalu nyaman dengan Liu Hui. Jadi wajar untuk berhati-hati. Su Xiao juga takut jika Liu Hui mengeluarkan pil untuk dipelajari orang, musuh-musuhnya akan lucu ketika mereka keluar. Su Xiao tidak membiarkan ini terjadi. Dia hanya bisa sedikit lebih berhati-hati. Begitu dia meminum pil, Liu Hui merasakan dantiannya berjalan dengan gila. Liu Hui tahu bahwa ini adalah pertanda terobosan, jadi tanpa ragu-ragu, Liu Hui langsung mulai duduk bersila. Meskipun di hadapan Su Xiao, Liu Hui tidak ragu, karena Liu Hui tahu Su Xiao tidak akan melukai dirinya sendiri tanpa alasan. Jangan katakan bahwa muridnya bekerja di bawah komandonya. Katakanlah tidak ada yang akan menyia-nyiakan pil sepenting itu untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, Liu Hui menerobos tanpa ketegangan atau hambatan. Setelah merasakan manfaat pil, Liu Hui tiba-tiba merasa seperti telah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun. Tidak heran Su Xiao begitu mudah untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Menurut Liu Hui, Su Xiao harus dipromosikan dengan minum pil. Hanya saja Liu Hui tidak akrab dengan Su Xiao. Meskipun Su Xiao memiliki pil semacam ini yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, sistem telah memberitahunya. Tidak peduli dalam ramuan yang sempurna, kekuatannya adalah palsu. Meskipun tidak masalah jika Anda minum sedikit ramuan, setelah Anda minum banyak ramuan, Anda akan tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sama, tetapi Anda bukanlah musuh orang lain. Karena keberadaan sistem itulah Su Xiao mengerti bahwa pil tidak maha kuasa. Jadi sampai sekarang, Su Xiao belum pernah minum pil yang bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bahkan orang-orang di geng hijau, Su Xiao akan membiarkan mereka memilih pil dengan hati-hati untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ah, keren sekali. Aku tidak menyangka Liu Hui bisa meningkatkan kekuatannya secepat itu. Terima kasih.
Kedepannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani King Bang, tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan, apakah ada pil seperti itu? Aku tidak tahu apakah aku bisa datang dengan beberapa temanku. Kata-kata Liu Hui tidak begitu jelas, tetapi Su Xiao mengerti artinya. Tenang saja, aku masih punya beberapa pil, tapi jumlahnya tidak banyak. Kalau pakai satu pil, satu lagi akan hilang, jadi aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Kecuali mereka bisa memberikan kontribusi besar untuk geng hijau. Kalau tidak, aku pun tidak bisa memberi mereka pil. Lagi pula, aku tidak bisa hanya memikirkan mereka. Aku juga perlu memikirkan saudara-saudaraku yang berjuang untukku dan geng hijau, kan? Tuan Liu, alasan kau bisa mendapatkan pil ini adalah karena kau adalah guru Liu Mang. Liu Mang telah memberikan kontribusi besar untuk King Bang kita, dan kau adalah orang pertama yang bergabung dengan kelas abadi kita. Petik 2. Tapi setelah itu, aku hanya bisa melihat kontribusi mereka. Aku tidak bisa memutuskan siapa yang memilikinya atau tidak. Semuanya tergantung pada usahaku sendiri. Petik 2. Kurasa itu cara yang paling adil, tidak masalah bagi siapapun, kata Su kepada Liu Hui sambil tersenyum. Liu Hui mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao. Ia juga tahu bahwa Su Xiao benar. Baiklah, saya masih ada urusan lain. Saya tidak akan menunda Tuan Liu. Mohon konsolidasikan. Ngomong-ngomong, saya akan meminta Liu sibuk untuk datang menemui Anda sesegera mungkin. Saya harap Anda tidak khawatir. Kemudian Su Xiao Jiao pergi sambil tersenyum. Wang Qiang menatap Su Xiao Jiao yang tertawa terbahak-bahak, lalu segera menghampirinya untuk mendengar hasilnya. Anda tidak perlu memikirkannya. Anda tidak perlu melihat siapa yang melakukannya secara langsung. Tentu saja, Anda bisa mendapatkannya dengan tangan. Jangan khawatir, Tuan Liu telah berjanji untuk bergabung dengan King Bang kita, kata Su Xiao Jiao kepada Liu sibuk sambil tersenyum. Setelah itu, ia tidak lagi bertanggung jawab atas Wang Qiang dan bersiap untuk pergi ke tempat latihan. Namun, ia teringat akan perlunya seseorang untuk menggantikan posisi Liu saat ini, dan menurut Su Xiao Jiao, satu-satunya kandidat hanyalah Wang Qiang. Maka Su Xiao Jiao memanggil Wang Qiang, yang masih linglung, dan memintanya untuk pergi bersamanya. Ia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang sangat penasaran, tetapi ia tidak ragu untuk pergi bersama Su Xiao. Ayo, kita lihat bagaimana hasil latihannya. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu waktu untuk mengatur urusan King Bang. Kalau begitu tunggu sebentar dan pergilah ke tempat latihan bersamaku. Kau bisa kembali dengan Liu yang sibuk. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Ah, bos, kau memintaku untuk melatih mereka. Tidak mungkin. Kekuatanku tidak kuat. Aku khawatir aku tidak bisa berlatih dengan baik. Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Caramu berlatih didasarkan pada apa yang telah kulatih sebelumnya. Dan bagaimana kamu berlatih, kamu yang punya keputusan akhir. Petik 2. Lagi pula, Tuan Liu Hui ada di sini. Lagi pula, aku perlu memberinya libur 2 hari, kan? Jadi, kau tak perlu khawatir. Kau tak perlu melakukannya sendiri selama beberapa hari. Kalau kau benar-benar merasa tidak apa-apa, biarkan aku saja yang melakukannya. Tapi aku akan memberitahumu, karena sekarang kau sudah lupa cara berlatih, aku perlu memberimu ulasan yang bagus. Katanya sambil tersenyum. Namun, senyum Su begitu kejam terhadap Wang Qiang. Karena Wang Qiang masih ingat betapa sengsaranya dia saat berada di tangan Su Xiao. Baiklah, bos, karena kau sudah mengatakan itu, tentu saja tidak masalah. Aku akan melatih mereka dengan baik. Teman yang sudah mati tidak mati dengan cara yang menyedihkan, kasihanilah saudara-saudara, kata Wang Qiang dalam hati. Setelah itu, Wang Qiang hanya mengatur pekerjaannya di masa depan. Lagi pula, King Bang saat ini telah sepenuhnya berada di jalur yang benar, jadi bahkan tanpa keberadaan Wang Qiang, itu bukan apa-apa. Dan Wang Qiang tahu bahwa yang terpenting adalah Su Xiao masih ada. Jangan temui Su Xiao. Dia pada dasarnya tidak peduli dengan urusan King Bang. Namun, King Bang diciptakan oleh Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa membiarkannya berakhir. Jadi Wang Qiang percaya bahwa selama ada Su Xiao, King Bang tidak akan mendapat masalah. Baiklah, ayo pergi. Melihat Wang Qiang muncul di hadapannya lagi, Su Xiao berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang siap membuka pintu mobil. Apa yang kau lakukan? Pergi melihat mobilnya sendiri. Kau benar-benar memperlakukanku seperti supir penuh waktu. Tunggu sebentar, kau tidak mengendarai mobil. Bagaimana kau akan kembali berjalan kaki kalau begitu? Setelah itu, Su Xiao tidak peduli pada Wang Qiang, dan Maibah melesat dengan raungan. Melihat suara Maibah yang memekakkan telinga,
mata Wang Qiang memancarkan sedikit rasa iri. Lagi pula, selama seorang pria memiliki impian mobil mewah di hatinya, itu tidak dibatasi oleh usia dan kemampuan. Hanya saja Wang Qiang hanya iri. Lagi pula, Wang Qiang tahu bahwa keberhasilan Su Xiao sepenuhnya berkat kerja kerasnya selangkah demi selangkah. Sebagai orang yang mengenal Su Xiao sejak awal, Wang Qiang menyaksikan kebangkitan Su Xiao selangkah demi selangkah. Bab 419. Su Xiao dan Wang Qiang tiba di tempat Liu sedang sibuk berlatih. Saat ini, latihan di sini sedang berlangsung lancar. Su Xiao bisa mendengar teriakan dari kejauhan. Hanya mendengarkan teriakan itu, Su Xiao mengangguk puas. Meskipun tidak melihat orang aslinya, Su Xiao bisa menilai bahwa kekuatan orang-orang ini seharusnya berada di level rendah dan menengah melalui teriakan-teriakan itu. Perlu diketahui, baru seminggu, ribuan orang ini telah berubah drastis. Su Xiao yakin meskipun ia datang untuk berlatih sendiri. Pengalaman latihan pertamanya tidak akan lebih baik dari Liu yang sibuk, jadi Su Xiao sangat puas dengan hasil latihan Liu yang sibuk. Perlahan-lahan, Su Xiao melihat orang-orang di tempat latihan yang ramai. Sosok Liu sedang berlatih, dan sosok Liu selalu berada di depan. Setelah melihatnya, Su Xiao mengangguk puas. Setidaknya Su Xiao merasa Liu benar, dan pelatih harus memberi contoh seperti ini. Biarkan semua orang tahu bahwa tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah di tempat latihan, selama usaha mereka sendiri bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Qiangzi, kau pergilah menggantikan Liu Mang. Aku akan membiarkan Liu Mang datang kepadaku. Karena kau sudah tiba, tugas pertukaranmu resmi dimulai. Su berkata kepada Wang Qiang di sampingnya sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang mengangguk dan pergi. Tak lama kemudian, Liu Mang yang berkeringat datang ke sisi Su Xiao. Melihat Liu Mang yang berkeringat di sampingnya, Su mengerutkan kening sambil tersenyum dan berkata, anak yang sibuk tidak bisa melakukannya. Latihan seperti ini juga bisa membuatmu lelah. Sepertinya kau masih butuh banyak latihan. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Liu Mang merasa malu untuk tersenyum. Tapi hari ini aku di sini bukan untuk mengatakan itu. Aku sangat puas dengan hasil latihanmu. Awalnya, aku datang untuk melihat apakah aku kurang bisa memberimu nasihat. Petik 2. Tapi sekarang aku terlalu memikirkanmu. Kau bisa kompeten untuk tugas seperti itu. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Aku sangat puas. Petik 2. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu kabar baik. Pemuda itu, Qiangzi, seharusnya memberitahumu. Belum. Baguslah dia mengizinkanku menemui bos, tapi dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut ketika aku memintanya. Tidak, aku datang menemuimu tanpa bertanya dengan saksama. Ada apa dengan bos? Tanya Liu sambil tersenyum. Untung saja Qiangzi tidak menipumu kali ini. Tuanmu ada di markas Qingbang, dan Tuanmu Liu Hui telah setuju untuk bergabung dengan Qingbang. Tidakkah menurutmu itu sesuatu yang membahagiakan jika kau tidak mengetahuinya? Kata Su kepada Liu dengan sibuk sambil tersenyum. Sungguh, hebat. Wajah Liu yang sibuk menunjukkan sedikit ekspresi gembira, ekspresinya sangat nyata, sama sekali tidak berpura-pura. Baiklah, hari ini aku di sini untuk memberimu sedikit liburan. Tuanmu telah datang. Kurasa kalian sudah lama tidak bertemu, jadi aku mengizinkanmu beristirahat selama 3 hari dan menemani tuanmu dengan baik. Petik 2. Tapi ingat, kalian hanya punya waktu 3 hari, jadi pastikan untuk pergi dan pulang lebih awal, kata Su sambil tersenyum kepada Liu dengan sibuk. Sungguh, hebat. Aku pergi dulu, bos. Kemudian Liu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, lihat dirimu sendiri. Sebaiknya kau bereskan dulu. Kau tidak terburu-buru. Kalian semua akan berada di geng hijau nanti. Apa kau takut tidak akan sempat bertemu? Kata Su sambil tersenyum kepada Liu dengan sibuk. Haha, ya, kata bos aku terlalu cemas. Aku akan bereskan sekarang. Setelah itu, Liu berbalik dan pergi. Melihat Liu yang pergi terburu-buru, mata Su Xiao memancarkan sedikit rasa iri, dan ia tidak tahu kapan orang tuanya akan menemukannya. Lagi pula, ingatannya sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Su Xiao tak kuasa menahan rasa sedih di hatinya. Lagi pula, Su Xiao telah memikirkannya sejak ayah dan ibunya memberitahunya bahwa ia dijemput terakhir kali. Namun saat ini, ia melihat Liu yang begitu terburu-buru. Namun, hal itu sangat menyentuh hati Su Xiao. Sistem, adakah cara untuk menemukan orang tuaku? Su Xiao bertanya kepada sistem dalam hatinya. Ya, hanya saja tuan rumah saat ini tidak mampu, jadi sistem mengira itu adalah usaha sistem sendiri. Sistem berkata dalam hatinya. Baiklah, lebih baik kau katakan padaku, atau setidaknya biarkan aku mati, bukan, kata Su Xiao kepada Su Xiao setelah mendengarkan sistem. Nah, karena hostnya seperti ini,
tidak masalah jika sistem memberi tahu host. Metode yang diberikan sistem adalah perbandingan darah. Sebenarnya, harga sistem ini tidak mahal, tetapi populasi Tiongkok terlalu besar, sehingga host tidak mampu membelinya. Petik 2. Begini saja, sistem ini dapat mengekstrak DNA semua orang dan membandingkannya dengan host. Padahal, konsumsinya tidak besar. Perbandingan setiap orang hanya membutuhkan 1 poin pengetahuan. Petik 2. Namun, hal utama yang kita ketahui adalah populasi Tiongkok terlalu besar, dan host tidak memiliki tujuan perbandingan acak, sehingga host tidak mampu membelinya. Mungkin hanya membutuhkan sedikit pengetahuan dan host akan berhasil dengan keberuntungan, atau mungkin menghabiskan lebih dari 1 miliar pengetahuan dengan sia-sia. Petik 2. Saya ingin tahu apakah tuan rumah tertarik. Namun, sistem seharusnya mengingatkan tuan rumah bahwa ini acak, jadi tuan rumah harus siap menyia-nyiakan pengetahuannya. Lagi pula, peluang orang biasa untuk berhasil hanya 1/1 miliar, kata sistem sambil tersenyum. Saat itu, setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao benar-benar kecewa, tetapi tidak mudah untuk memiliki cara seperti itu. Membiarkan Su Xiao menyerah begitu saja, dan Su Xiao merasa sangat disayangkan. Su Xiao pun ragu sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Su Xiao memikirkannya dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, bukankah kau punya peluang 1/1 miliar untuk memilih dirimu sendiri? Su Xiao berpikir bahwa Dewi Keberuntungan berdiri di belakangnya. Karena ragu, Su Xiao datang ke sini 1000 kali. Ding, tuan rumah menghabiskan 1000 poin pengetahuan untuk membandingkan darah di Tiongkok dan mencari orang tua. Ding, 1000 kali pencocokan telah selesai, tingkat pengenalan tertinggi adalah 55%, yang sepertinya orang yang lewat, dan identifikasi sistem selesai. Suara sistem bergema di benak Su Xiao. Tidak, ini benar-benar keterlaluan. Tingkat pengenalan tertinggi hanya 55%. Aku tidak tahan. Apa-apaan 5% ini? Itu bukan manusia, kata Sui kepada sistem sambil tersenyum. Sistem ini tidak bisa memberikan jawabannya, tetapi yang bisa dikatakan sistem kepada host adalah bahwa semua DNA yang teridentifikasi adalah manusia. Hanya bisa dikatakan bahwa host tersebut tidak beruntung, sehingga tidak bisa mencocokkan orang-orang yang dekat dengannya. Host saat ini memiliki 40.500 poin pengetahuan tersisa. Apakah kau ingin melanjutkan? Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Namun saat ini, Su Xiao merasa tidak memiliki cinta sama sekali. Jika dia cocok seperti ini, dia tidak perlu menghabiskan ratusan juta poin pengetahuan. Su Xiao memikirkannya dalam hati, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia membutuhkan ratusan juta poin pengetahuan, dia merasakan sakit di hatinya. Bukankah itu berarti kamu tidak dapat menemukan orang tuamu dalam hidupmu? Hati Su Xiao tiba-tiba membenci dirinya sendiri begitu banyak yang tidak berguna. Hanya melihat poin pengetahuannya ada lebih dari 40.000, Su Xiao memutuskan untuk datang sekali, tetapi sebelum ini, Su Xiao menyiapkan sesuatu yang lain. Su Xiao ingat bahwa ada sesuatu yang dapat meningkatkan nilai keberuntungan seseorang. Pada saat ini, Su Xiao berpikir, dalam kasus ini, ia harus menukar sebotol ramuan keberuntungan terlebih dahulu. Sistem, aku ingin menukar ramuan keberuntungan. Cepat beri aku sebotol. Su Xiao mendesak sistem dalam hatinya. Maaf tuan rumah, ramuan keberuntungan tidak bisa ditukar, jadi jika tuan rumah ingin mendapatkannya, mereka hanya bisa mendapatkannya sendiri. Sistem berkata sambil tersenyum. Namun setelah mendengarkan kata-kata sistem, hati Su Xiao langsung luluh. Keberuntungan hari ini kurang baik, dan ia harus mengundi sendiri. Namun, undiannya sudah di tangan, Su Xiao seolah-olah belum menyelesaikan tugas membunuh Zhang Tianyu. Baiklah, aku akan mengundi untuk sistem. Mari kita mengundi 10 kali berturut-turut dulu, kata Su Xiao dengan nada kasar. Ding, undian, tolong tunggu sebentar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pakaian dalam yang tidak diketahui. Ding, selamat mendapatkan sepasang sepatu Cats Nike. Ding, selamat atas resep peremajaan yang luar biasa untuk tuan rumah. Ding, selamat. Ten bahkan menggambar untuk pertama kalinya, membuat Su Xiao tersenyum bahagia. Ia tak menyangka undian sederhana itu bisa memberinya hal sebaik itu. Hui Chundan yang Su Xiao kenal sudah pernah ia alami sendiri, meskipun sedikit lebih buruk daripada Kumudan. Namun, Su Xiao yakin itu adalah keberadaan yang tak terduga jika kita ingin membuatnya. Setelah Su Xiao mendapatkan ramuan musim semi, ia bertanya apakah ia bisa meluangkan waktu untuk meningkatkan teknologi medisnya. Su Xiao berpikir ini adalah kesempatan terbaik. Lagi pula, ia memiliki lebih dari 30.000 poin pengetahuan, yang dapat meningkatkan kekuatannya. Jika keterampilan medisnya ditingkatkan ke tingkat master, Su Xiao yakin ia mungkin tidak akan menemukan apapun yang tidak dapat ia pecahkan di dunia ini.
Namun, dan keberuntungan yang paling diinginkan Su Xiao tidak mendapatkannya. Lagi pula, keacakan undian itu terlalu besar, sehingga sistem pun tidak berani menjamin Su Xiao akan mendapatkan dan keberuntungan. Keacakan ini terlalu besar. Namun, ketika melihat tangannya sendiri kembali ke Pegas dan Fang, sudut mulut Su Xiao tersenyum tipis. Su Xiao yakin, meskipun semua poin pengetahuannya habis, nilai dan Fang ini sudah cukup. Bab 420. Sistem, teruslah merokok 10 kali berturut-turut. Aku ingin menggunakan keberuntungan ini untuk terus bekerja keras, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Oke, undian dimulai. Mohon tunggu dengan sabar. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Ding, selamat mendapatkan tiket konser Dongzhou. Ding, selamat mendapatkan foto bertanda tangan bintang populer. Ding, selamat mendapatkan celana renang. Ding, selamat atas kesempatan tampil bersama para bintang. Petik 2. Ding, selamat mendapatkan tiket konser Dongzhou. Setelah mendengarkan petunjuk sistem, Su Xiao terdiam. Lagi pula, Su Xiao tidak menyangka akan ada begitu banyak hal yang tidak berguna. Dibandingkan dengan Hui Chundan, memang jauh lebih buruk. Namun Su Xiao juga tahu bahwa undian itu terlalu berat, jadi Su Xiao tidak punya pilihan selain menurutinya. Sistem, 10 kali lagi, aku tidak percaya, kata Su Xiao kepada sistem dalam hatinya. Setelah mendengarkan perintah Su Xiao, sistem tidak ragu sama sekali, dan langsung memulai undian untuk Su Xiao. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada hal baik yang didapat. Su Xiao tentu saja tidak mau menyerah begitu saja, jadi setelah Su Xiao kembali ke posisi 2, ia tetap mendapat dorongan hal-hal buruk. Apakah tuan rumah akan melanjutkan? Sistem tersenyum pada Su dalam hati dan bertanya, lupakan saja. Jika kau tidak merokok, kau tidak akan mendapatkan hal baik apapun. Dalam hal ini, lebih baik menyerah saja. Sue berkata sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Ding, saat ini, tuan rumah masih memiliki 35.500 poin pengetahuan tersisa. Kuharap tuan rumah akan terus berusaha. Tujuanmu adalah menjadi manusia seperti Tuhan. Orang-orang seperti ini membalikkan tangan mereka untuk awan dan menutupi tangan mereka dengan hujan. Menggunakan pengetahuan itu seperti minum air. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Namun setelah mendengar ini, mata Su Xiao memucat. Apa yang dia katakan? Namun Su Xiao tidak keberatan dengan sistem. Lagi pula, Su Xiao juga tahu bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk menjadi seperti dewa. Baiklah, begitulah. Ngomong-ngomong, berapa poin pengetahuan yang kubutuhkan jika aku ingin meningkatkan keterampilan medisku ke tingkat master? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Baiklah, jika kau meningkatkan ke tingkat master, kau membutuhkan sekitar 10.000 poin pengetahuan. Jika kau melakukannya, sistem ini dapat memenuhi keinginan tuan rumah sekarang. Sistem tersenyum pada Sue dan bertanya. Oke, bantu aku tingkatkan keterampilan medisku ke tingkat master. Setelah berpikir sejenak, Sue berkata kepada sistem sambil tersenyum. Lagi pula, ia masih memiliki lebih dari 30.000 poin pengetahuan. Su Xiao berpikir jika ia tidak harus menyelesaikannya, ia tidak tahu di mana ia akan menyia-nyiakannya. Jadi, lebih baik meningkatkan kekuatannya sekarang. Lagi pula, ia bisa menghasilkan uang tanpa pengetahuan. Begitu Su Xiao selesai berbicara, ia merasakan aliran pengetahuan yang tiba-tiba mengalir ke otaknya. Setelah itu, Su Xiao hanya merasa otaknya akan meledak. Sistem, apa yang terjadi? Su Xiao bertanya kepada sistem dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Tuan rumah tidak perlu gugup. Alasannya adalah karena otak tuan rumah baru saja menuangkan banyak pengetahuan. Dan tuan rumah tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu, jadi ia merasa tidak perlu gugup. Sistem berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao sedikit lega, tetapi Su Xiao masih merasa otaknya sangat bengkak dan sakit. Pada saat ini, Su Xiao menyadari betapa besarnya jarak antara dirinya dan tuannya. Bahkan jika dia dipaksa untuk meningkatkan, rasa sakit itu tidak dapat diterima oleh orang awam. Jika Su Xiao tidak menggigit giginya, Su Xiao mungkin pingsan sekarang. Sebenarnya, bagi Su Xiao, pingsan adalah pilihan terbaik, tetapi Su Xiao tahu bahwa jika dia benar-benar pingsan, pengetahuan di baliknya mungkin tidak begitu lengkap. Jadi bahkan sekarang rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi Su Xiao masih terus menggertakkan giginya. Mungkin sesaat, mungkin lama kemudian, Su Xiaocai perlahan merasakan bahwa perasaan naik di otaknya perlahan menghilang. Pada saat ini, Su Xiao akhirnya menarik napas dalam-dalam. Setelah semua, rasa sakitnya hilang, Su Xiao juga banyak rileks. Angin sepoi-sepoi datang, dan Su Xiao merasa sejuk di belakangnya. Su Xiao tahu bahwa itu pasti rasa sakit yang membuat pakaiannya basah.
Tetapi untungnya, Su Xiao akhirnya melewati krisis dengan aman. Sekarang pemahaman Su Xiao tentang keterampilan medis telah meningkat pesat. Banyak hal yang tidak dipahami Su Xiao sebelumnya diingat kembali. Su Xiao berpikir bahwa itu sangat sederhana. Tetapi Su Xiao juga tahu bahwa semua ini hanya karena dia menjadi lebih berpengetahuan. Su Xiao tidak banyak berpikir. Sekarang setelah masalah ini selesai, saatnya untuk melihat orang-orang yang masih berlatih panas. Melihat kedatangan Su Xiao, Wang Qiang menyelesaikan latihannya dan menghampiri Su Xiao. Latihannya memang singkat, tetapi Wang Qiang tampak kembali ke latihan terakhirnya. Baiklah, istirahatlah. Aku akan bicara. Setelah itu, Su Xiao berjalan menuju kerumunan. Saya sangat puas dengan penampilan semua orang. Sejujurnya, penampilan kalian di luar ekspektasi saya. Ini usaha kalian untuk menaklukkanku. Katakan padaku bahwa aku meremehkan kalian di awal. Awalnya kupikir 80% dari kalian bisa bertahan. Tapi sekarang kalian benar-benar memukulku, karena penampilan kalian jauh di luar imajinasiku. Aku bangga padamu, dan aku bangga padamu. Kalian semua hebat. Kurasa kalian juga merasa kekuatan kalian telah meningkat pesat, tapi yang ingin kutanyakan adalah apakah kalian ingin terus menjadi lebih kuat? Sue tersenyum ke arah kerumunan dan bertanya. Ya. Semua hewan di hutan terkejut mendengar suara orang-orang itu. Burung-burung ketakutan keluar dari sarang mereka, terbang di udara, menjerit dan berkeliaran. Bagus, bagus, ambisius. Kalau begitu, teruslah berlatih dengan baik. Aku janji, selama kalian berlatih dengan sungguh-sungguh, kekuatan kalian masing-masing akan meningkat pesat. Tentu saja, aku tidak ingin kalian berbuat jahat padaku setelah kekuatan kalian meningkat. Jika ada yang kukenal, kemanapun aku pergi, aku akan menangkap kalian sendiri. Latihan semua orang juga lelah. Ayo kita tutup tim lebih awal siang ini. Baiklah, ayo kita pulang lebih awal, kata Su kepada penonton sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, terdengar sorak-sorai di antara penonton. Baiklah, aku akan memberi kalian lebih banyak makanan hari ini, dan kembali membersihkan lebih awal. Su Xiao tahu orang-orang memang seperti itu. Mereka tidak bisa memaksa dan memikat orang secara membabi buta. Terkadang mereka butuh sedikit godaan. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, sorak-sorai kembali pecah di antara penonton. Setelah itu, semua orang kembali membersihkan. Bagaimana dengan Qiangzi? Apakah lebih baik dari kelompok kalian sebelumnya, kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Aku tidak bisa mengatakannya. Sekarang baru permulaan. Mengenai apakah mereka bisa melampaui kita pada akhirnya, masih belum bisa dipastikan. Dan kami hanya bereksperimen terakhir kali. Jika bukan karena pengalaman kami menyeberangi sungai dengan meraba batu, bagaimana mereka bisa memiliki program latihan yang begitu bagus sekarang, kata Wang Qiang dengan nada tidak yakin. Yah, memang benar, tapi kita tidak bisa menyangkal usaha putra yang sibuk itu. Lagi pula, kalau bukan karena usahanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai prestasi ini, kata Su Xiao kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao menyuruh Wang Qiang turun dan mandi. Lagi pula, Wang Qiang berkeringat setelah latihan. Setelah menyaksikan latihan keras semua orang, Su Xiao sangat puas. Su Xiao akan makan malam denganmu di sini lalu kembali ke kota X. Lagi pula, tak ada gunanya berada di sini. Siang harinya, Su Xiao memakannya bersama semua orang. Meskipun rasanya tidak selesat jika ditiru sendirian, rasanya berbeda. Su Xiao dikelilingi oleh banyak orang, semuanya adalah anggota Gua Serigala yang datang untuk membantu pelatihan kali ini, dan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pelatihan kali ini. Lagi pula, di mata para anggota baru ini, Su Xiao memang tak terjangkau, tetapi aku tak menyangka bisa berkesempatan makan malam bersamanya. Sedangkan anggota lama, mereka sudah terbiasa, jadi tidak ada rasa canggung saat duduk bersama Su Xiao. Orang-orang mengobrol dan tertawa, waktu makan siang terasa terburu-buru, tetapi makan siang hari ini tiba-tiba muncul fenomena aneh, yaitu makanannya kurang. Biasanya ada makanan berlebih, tetapi hari ini tidak cukup untuk dimakan, mau tak mau, akhirnya petugas logistik harus memasak lagi. Sebenarnya, semua orang sudah hampir makan, dan mereka semua merasa tidak perlu sengaja memasak lagi, tetapi Su Xiao berkata, jika kau tidak berlatih dengan baik, aku bisa menghukummu karena tidak cukup makan, tetapi jika kau berlatih dengan baik, aku tidak bisa membuatmu lapar. Jadi, masalah siang ini, entah di masa depan atau dalam keadaan apapun, adalah salah Su Xiao karena aku tidak punya cukup makanan. Karena aku salah, aku harus memperbaikinya, kata Su Xiao kepada orang banyak sambil tersenyum. Namun, kata-kata ini menyentuh hati semua orang. Lagi pula, mereka tidak menyangka Su Xiao akan berkata begitu.
Semua orang terkejut dengan kata-kata Su Xiao. Saat ini, semua orang mulai meyakinkan Su Xiao dari lubuk hati mereka. Lagi pula, semua orang ingin memiliki bos seperti itu. Tentu saja, ini hanya masalah kecil. Sekarang Su Xiao telah mengemudi di jalan raya kota X. Setelah Su Xiao kembali, tempat pertama yang ia tuju bukanlah rumah atau markas King Bang, melainkan kediaman Yao Lao. Lagi pula, ia baru saja mendapatkan pil itu, jadi ia tentu ingin berlatih. Ketika saatnya tiba, ia akan memiliki beberapa pil di sisinya, jadi ia merasa keselamatannya dapat sedikit ditingkatkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.